Suamiku melamar pelakor dan didukung ibu mertua, hingga sudah merencanakan pernikahan di hotel mewah. Saat itu juga aku langsung menarik semua hartanya dan memecatnya dari jabatan direktur di perusahaanku, hingga membuat mereka menderita. Langit Jakarta baru saja berganti warna dari nila pekat menjadi gradasi oranye lembut saat Alina Wijoyo membuka matanya. Aroma kopi premium yang baru diseduh sudah menguar dari lantai bawah, sebuah ritual pagi yang tak pernah absen. Dari tempat tidurnya di lantai 2, ia bisa melihat hamparan taman hijau yang terawat sempurna dan kolam renang yang airnya berkilauan seperti safir cair, dibingkai oleh jendela-jendela kaca raksasa rumah megah mereka di kawasan Menteng. Semua tampak sempurna. Terlalu sempurna, hingga terkadang terasa seperti sebuah lukisan mahal yang indah dipandang namun rapuh jika disentuh. Alina mengulurkan tangan ke sisi lain tempat tidur, namun hanya menemukan dinginnya spray sutra Mesir. Bagas sudah berangkat. Lagi. Selembar catatan kecil tergeletak di atas bantalnya, ditulis dengan tulisan tangan khas Bagas yang terburu-buru. Sayang, ada meeting pagi mendadak dengan klien dari Singapura. Aku berangkat duluan. Love you. Alina menghela napas, campuran antara maklum dan sedikit kehampaan. Suaminya, Bagas Prasetyo, seorang direktur pemasaran di Adiwangsa Group, perusahaan miliknya, memang sedang sangat sibuk belakangan ini. Proyek pembangunan resor mewah di Bali menyita hampir seluruh waktu dan tenaganya. Alina, sebagai CEO, tahu persis tekanan pekerjaan itu. Ia sendiri yang mempromosikan Bagas ke posisi itu 5 tahun lalu, percaya pada potensi dan ambisinya. Ia bangkit, mengenakan jubah satinnya, dan berjalan menuju balkon. Udara pagi yang sejuk menyambutnya, kontras dengan kehangatan yang seharusnya ia rasakan di pelukan suaminya. 10 tahun pernikahan. Minggu depan adalah hari jadi mereka yang ke-10. 1 dekade membangun hidup bersama, dari apartemen sederhana hingga istana ini. Alina tersenyum tipis. Ia sedang merencanakan kejutan besar untuk Bagas. Perjalanan romantis ke Swiss, mengulang bulan madu mereka. Semua sudah ia siapkan, tiket kelas bisnis, hotel dengan pemandangan Danau Jenewa, semua yang terbaik. Karena bagi Alina, Bagas berhak mendapatkan yang terbaik. Pagi, Mama. Sebuah suara mungil membuyarkan lamunannya. Maya, putri kecil mereka yang berusia 8 tahun, sudah berdiri di ambang pintu kamar dengan seragam sekolahnya yang rapi. Rambutnya dikuncir 2, matanya yang besar dan jernih menatap Alina dengan penuh cinta. Pagi, cantik, sahut Alina, berlutut untuk memeluk putrinya. Sudah siap sekolah? Maya mengangguk. Papa berangkat pagi lagi, ya, Ma? Tanyanya, nada kecewa terdengar jelas dalam suaranya. Hati Alina sedikit teriris. Iya, sayang. Papa banyak sekali pekerjaannya, supaya Maya bisa punya semua mainan yang Maya mau. Ia mencoba membuat alasan yang mudah dipahami oleh seorang anak kecil. Tapi aku lebih mau main sama papa, gumam Maya pelan. Alina memeluknya lebih erat. Nanti Mama bilang ke papa, ya. Setelah mengantar Maya ke ruang makan, di mana sarapan sudah disiapkan oleh asisten rumah tangga, ponsel Alina berdering. Nama, Mama Ratih, tertera di layar. Dengan sedikit tarikan napas, Alina menjawabnya. Halo, selamat pagi, Ma, sapanya dengan nada seceria mungkin. Pagi, Alina. Mama cuma mau cek saja. Bagas sudah berangkat kerja? Dia semalam cerita katanya ada proyek besar sekali. Kasihan anak mama jadi kurang istirahat. Suara Ibu Ratih terdengar manis, namun Alina bisa menangkap nada posesif yang selalu ada di baliknya. Iya, Ma. Ini juga berangkat pagi sekali tadi. Tapi Bagas hebat, kok, Ma. Dia selalu profesional, jawab Alina, memilih kata-katanya dengan hati-hati.
Tentu saja dia hebat. Dia itu pekerja keras dari dulu, tidak suka bergantung sama orang lain. Lanjut Ratih. Sebuah sindiran halus yang selalu ditujukan padanya, seolah-olah posisi Bagas adalah hasil kerja kerasnya semata, bukan karena ia adalah suami dari pemilik perusahaan. Kamu sebagai istri juga harus lebih perhatian, Lin. Siapkan vitaminnya, pijat kalau dia pulang malam. Jangan sibuk dengan urusan kantor terus. Kasihan Bagas. Alina hanya bisa menjawab, iya, Ma. Pasti, Ma. Panggilan itu berakhir seperti biasa, meninggalkan rasa sedikit pahit di mulut Alina. Selama 10 tahun, ia tidak pernah berhasil memenangkan hati ibu mertuanya. Di mata Ratih, ia tetaplah wanita kaya yang beruntung mendapatkan putranya, bukan sebaliknya. Ratih tidak pernah melihat bahwa tanpa Adiwangsa Group, tanpa kesempatan yang diberikan Alina, Bagas mungkin masih menjadi manajer biasa di perusahaan lain. Selesai sarapan dan mengantar Maya ke mobil jemputan sekolah, Alina masuk ke ruang kerjanya. Ruangan itu didominasi oleh rak buku tinggi dan sebuah meja kayu solid yang besar. Di sanalah ia memimpin kerajaannya. Namun pagi ini, ia tidak membuka laptop untuk memeriksa laporan keuangan. Ia membuka situs maskapai penerbangan dan hotel mewah di Swiss, ingin memastikan semua detail kejutannya sempurna. Untuk pembayaran hotel, ia butuh nomor kartu kredit cadangan yang ia simpan bersama Bagas di laci meja kerja suaminya. Dengan santai, ia berjalan ke ruang kerja Bagas yang terletak di seberang ruangannya. Ia jarang masuk ke sana, menghargai privasi suaminya. Saat membuka laci, matanya menangkap sebuah kotak beludru berwarna biru tua yang familiar. Kotak dari sebuah toko perhiasan ternama. Hati Alina berdebar. Apakah ini kejutan ulang tahun pernikahan dari Bagas untuknya? Senyumnya merekah. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip. Dengan tangan sedikit gemetar karena antusias, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung berlian dengan liontin berbentuk bunga lili yang indah. Sangat indah. Tapi aneh. Alina mengerutkan kening. Seleranya bukan bunga lili. Bagas tahu itu. Ia lebih menyukai desain yang simpel dan modern, seperti safir atau zamrud berpotongan geometris. Mungkin Bagas ingin mencoba sesuatu yang baru, pikirnya positif. Tapi rasa penasarannya terusik. Di bawah kotak itu, terselip sebuah amplop kecil. Itu adalah amplop bukti pembelian. Jantung Alina mulai berdetak lebih kencang saat ia membukanya. Nama pembeli, Bagas Prasetyo. Tanggal pembelian, 3 hari yang lalu. Barang, The Lilias Grace Diamond Necklace. Catatan pengiriman, tidak ada. Diambil langsung. Lalu, matanya terpaku pada bagian paling bawah. Sebuah catatan kecil yang dicetak dari sistem kasir, permintaan khusus dari pembeli. Sertakan kartu ucapan dengan tulisan, untuk Sarah, calon pendamping hidupku. Semua ini akan segera menjadi milik kita. Dunia Alina berhenti berputar. Udara seakan tersedot keluar dari paru-parunya. Nama itu, Sarah, manajer pemasaran di tim Bagas. Calon pendamping hidupku. Semua ini akan segera menjadi milik kita. Kalimat-kalimat itu berputar di kepalanya seperti pecahan kaca, menusuk setiap sudut pikirannya yang tadinya dipenuhi rencana indah di Swiss. Kalung ini bukan untuknya. Pagi yang sempurna itu pecah berkeping-keping, menampakkan kerapuhan mengerikan yang selama ini tersembunyi di baliknya. Ini bukan sekadar retakan kecil, ini adalah jurang yang menganga di fondasi pernikahannya. Dan Alina, sang CEO Adiwangsa Group yang terkenal tangguh, berdiri membeku di tengah ruang kerja suaminya, memegang bukti pengkhianatan paling menyakitkan di tangannya. Waktu seolah berhenti. Satu-satunya yang bergerak adalah detak jantung Alina yang bergemuruh di telinganya, begitu keras hingga menulikan semua suara lain. Kotak beludru itu terasa membakar telapak tangannya. Kalimat, untuk Sarah, calon pendamping hidupku, terpatri di retinanya,
membakar hangus citra 10 tahun pernikahan yang ia anggap nyaris sempurna. Napasnya tercekat. Kakinya lemas, memaksanya berpegangan pada pinggiran meja kayu milik Bagas. Ruangan yang tadinya terasa hangat dan familiar kini terasa asing dan dingin. Setiap sudutnya, setiap foto mereka berdua yang terpajang di dinding, terasa seperti sebuah ejekan. Foto pernikahan mereka, di mana Bagas menatapnya dengan tatapan memuja, apakah tatapan itu palsu? Foto liburan mereka di Jepang bersama Maya, di mana mereka tertawa di bawah bunga sakura, apakah tawa itu sebuah kebohongan? Pikiran pertamanya adalah penyangkalan. Ini pasti salah paham. Mungkin, Sarah, adalah nama klien penting dan kalimat itu hanya lelucon bisnis yang aneh. Mungkin Bagas hanya membantu seseorang membelikan hadiah. Otaknya yang logis berjuang keras mencari celah, mencari penjelasan rasional untuk sesuatu yang terasa begitu menusuk dan irasional. Tapi hatinya tahu. Relungnya yang paling dalam, intuisi seorang wanita yang telah diabaikannya, tahu bahwa ini adalah kebenaran yang pahit. Dan kemudian, kepingan-kepingan puzzle yang selama ini berserakan di benaknya mulai menyatu dengan sendirinya, membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Lembur dengan tim marketing. Alasan itu terdengar begitu sering selama 6 bulan terakhir. Alina, yang selalu mendukung karir suaminya, tidak pernah menaruh curiga. Ia justru bangga melihat Bagas begitu berdedikasi. Ia ingat pernah memujinya, "Kau direktur yang hebat, sayang. Tim MU pasti sangat menghormatimu." Tim? Atau hanya satu orang dari tim itu? Sarah. Nama itu kini berdengung seperti lebah di kepalanya. Aroma parfum yang berbeda. Sekitar 2 bulan lalu, ia mencium aroma floral yang manis dan asing di jas Bagas. Oh, tadi habis bertemu klien wanita dari agensi periklanan, mungkin parfumnya menempel. Jawab Bagas santai sambil tertawa. Alina pun ikut tertawa, menepisnya sebagai hal sepele. Betapa bodohnya dia. Ponsel yang selalu terbalik. Dulu, Bagas akan meletakkan ponselnya begitu saja di meja. Kini, layarnya selalu menghadap ke bawah. Panggilan telepon yang sering ia ambil di balkon atau di taman, dengan suara berbisik. Pembicaraan bisnis rahasia, katanya. Alina percaya. Ia selalu percaya. Setiap kepingan memori itu adalah sebuah sayatan baru di hatinya. Kepercayaan yang ia bangun selama 1 dekade hancur lebur dalam hitungan detik. Rasa sakitnya begitu luar biasa, begitu fisik, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya hingga nyaris berhenti berdetak. Air mata mulai menggenang, mengaburkan pandangannya. Ia ingin menjerit, melempar kotak perhiasan ini ke dinding, menangis sejadi-jadinya. Tapi kemudian, sesuatu yang lain muncul dari balik gelombang rasa sakit itu. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Kemarahan. Bukan amarah membabi buta, melainkan amarah yang membeku. Amarah seorang CEO yang perusahaannya sedang disabotase dari dalam. Amarah seorang wanita yang seluruh hidupnya, cintanya, dan pengorbanannya telah dikhianati dan diinjak-injak. Air mata yang tadi menggenang kini surut, seolah dibekukan oleh hawa dingin yang menjalari tulang punggungnya. Tangannya yang gemetar kini menjadi kokoh. Ia bukan wanita lemah yang akan menangis terseduh-seduh di pojok ruangan. Dia adalah Alina Wijoyo. Dia yang membangun kembali Adiwangsa Group dari sisa-sisa keterpurukan setelah ayahnya meninggal. Dia yang menghadapi puluhan direktur pria yang meremehkannya dan membuktikan bahwa mereka semua salah. Dan pria ini, Bagas Prasetyo, pria yang ia angkat dari bukan siapa-siapa, berani mencoba menghancurkannya, berani menggunakan hartanya untuk membahagiakan wanita lain, dan bahkan berencana menjadikan semua miliknya menjadi milik mereka. Alina menarik napas dalam-dalam. Oksigen terasa memenuhi paru-parunya lagi, membawa serta kejernihan yang menusuk. Menangis tidak akan menyelesaikan apapun. Konfrontasi sekarang, tanpa bukti yang lebih kuat, hanya akan memberi Bagas kesempatan untuk mengelak, untuk berbohong, untuk memutarbalikkan fakta. Dia akan menyebut Alina posesif, pencemburu, atau bahkan gila. Tidak, dia tidak akan memberi Bagas kepuasan itu. Dengan gerakan yang terkalkulasi dan tenang, Alina meletakkan kembali kalung itu ke dalam kotaknya. Ia memasukkan kembali bukti pembelian ke dalam amplop dan menaruhnya persis di bawah kotak, di posisi yang sama seperti saat ia menemukannya.
Ia menutup laci itu tanpa suara. Tidak ada satupun sidik jari emosi yang ia tinggalkan. Baginya, ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga. Ini adalah perang. Dan dalam perang, langkah pertama adalah mengumpulkan intelijen. Ia harus tahu semuanya. Sejak kapan ini berlangsung? Seberapa dalam hubungan mereka? Apa saja yang sudah Bagas berikan pada wanita itu menggunakan uangnya? Apa rencana mereka sebenarnya? Topeng istri yang sempurna harus tetap ia kenakan, setidaknya untuk sementara waktu. Senyum manisnya, perhatiannya, semua akan tetap sama di permukaan. Namun di baliknya, mesin analitis seorang CEO telah diaktifkan. Ia akan mengumpulkan bukti, menyusun strategi, dan ketika waktunya tepat, ia akan meruntuhkan dunia Bagas hingga tak bersisa. Alina berjalan keluar dari ruang kerja Bagas, punggungnya tegak lurus. Wajahnya kembali tenang, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Namun matanya, jika ada yang melihatnya lebih dekat, tidak lagi memancarkan kehangatan seorang istri yang penuh cinta. Mata itu kini berkilat dingin, setajam baja yang baru diasah, siap untuk membelah kebohongan apapun yang menghalangi jalannya. Permainan ini belum akan ia mulai. Tapi papan caturnya sudah ia siapkan. Malam itu, jam dinding di ruang keluarga terasa berdetak lebih lambat. Setiap detiknya menggema di keheningan yang mencekam. Alina duduk di sofa bludru berwarna gading, secangkir teh kamomil yang sudah mendingin berada di genggamannya. Di pangkuannya, sebuah buku tebal tentang arsitektur modern terbuka, namun matanya tidak membaca satu kata pun. Ia sedang menunggu suaminya pulang. Menunggu aktor utama dalam sandiwara pengkhianatan ini naik ke panggung. Pukul 9 malam, suara deru mobil BMW hitam milik Bagas memasuki halaman. Jantung Alina berdebar kencang, bukan karena rindu, melainkan karena campuran antara amarah dan adrenalin. Ia menarik napas, menenangkan dirinya. Ingat rencananya, Alina. Kau adalah penonton, bukan aktris. Pintu depan terbuka. Bagas masuk sambil sedikit melonggarkan dasinya, wajahnya menampilkan ekspresi lelah yang biasa. Aku pulang, sapanya. Alina mengangkat wajah dari bukunya, memasang senyum tipis yang telah ia latih di depan cermin selama berjam-jam. Selamat datang, sayang. Kamu kelihatan lelah sekali. Mau aku siapkan air hangat untuk mandi? Bagas tersenyum, senyum menawan yang dulu selalu bisa meluluhkan hati Alina. Malam ini, senyum itu tampak seperti topeng murahan. Ide bagus. Hari ini benar-benar gila. Klien dari Bali itu banyak sekali maunya, katanya sambil meletakkan tas kerjanya di dekat pintu. Ia berjalan menghampiri Alina dan mengecup keningnya. Sebuah kecupan yang terasa dingin dan asing di kulit Alina. Seluruh instingnya ingin mendorong pria itu menjauh, tapi ia menahannya. Ia bahkan membalas dengan mengusap lengan Bagas. Pasti berat, ya? Tapi aku bangga padamu. Proyek itu sangat penting bagi perusahaan. Bagi perusahaanku, koreksi Alina dalam hati. Terima kasih, sayang. Kamu selalu jadi pendukung nomor satuku, ujar Bagas, sama sekali tidak menyadari nada beku di balik kehangatan palsu istrinya. Aku ke atas dulu, mau mandi. Gerah sekali. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu Alina. Tentu, aku akan siapkan makan malammu di meja. Bagas meletakkan ponsel dan dompetnya di meja konsol dekat tangga, kebiasaan yang tidak pernah berubah, lalu bergegas naik ke lantai atas. Beberapa saat kemudian, suara pancuran air dari kamar mandi utama terdengar. Permainan dimulai. Dengan gerakan cepat namun tanpa suara, Alina menyambar ponsel Bagas. Tangannya sedikit gemetar saat membawanya ke sudut ruangan yang lebih temaram. Layar kunci menyala, meminta kata sandi. Alina mencoba kombinasi pertama yang muncul di benaknya, tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Gagal. Ia mencoba tanggal ulang tahun Bagas. Gagal. Hatinya mencelos. Lalu, dengan perasaan getir, ia memasukkan 6 digit tanggal lahir putri mereka, Maya. Ponsel itu terbuka. Rasa sakit yang baru dan lebih tajam menghantam Alina. Pria itu bahkan menggunakan putri mereka sebagai kunci untuk menyembunyikan perselingkuhannya. Jari-jari Alina bergerak cepat di atas layar. Ia langsung membuka aplikasi pesan instan yang paling sering Bagas gunakan. Nama,
Sarah tidak ada di daftar obrolan teratas. Tentu saja, pikir Alina sinis. Bagas pasti cukup pintar untuk menyamarkan namanya. Ia membuka daftar kontak dan mulai mencari. Jantungnya berdebar saat menemukan kontak bernama Marketing Project Bali. Terlalu formal, terlalu mencurigakan. Ia membukanya. Foto profilnya adalah logo sebuah resor. Tapi riwayat panggilannya penuh dengan panggilan masuk dan keluar setiap hari, bahkan hingga larut malam. Alina membuka percakapan mereka. Dan di sanalah semuanya terungkap. Panggilan, sayang, cantik, ratuku. Ratusan pesan mesra yang membuat perut Alina mual. Foto-foto Sarah dalam berbagai pose, beberapa di antaranya di tempat yang familiar, restoran yang pernah Alina kunjungi bersama Bagas. Bahkan ada foto Sarah yang sedang tersenyum manja di dalam mobil BMW milik Bagas. Mobil yang dibeli Alina sebagai hadiah ulang tahun untuk suaminya. Amarah menggelegak dalam dirinya, panas dan membakar. Ia menggulir lebih jauh, matanya memindai setiap kalimat. Mereka tidak hanya membicarakan cinta. Mereka membicarakan masa depan. Sarah, kapan kamu akan bilang pada si Ratu Es itu? Sayang, aku sudah tidak sabar. Bagas, sabar, cantik. Sebentar lagi, setelah proyek Bali ini selesai dan bonus cair, momentumnya akan pas. Aku sedang menyiapkan segalanya. Sarah, semuanya, termasuk pernikahan kita, hotelnya sudah kamu urus? Bagas, tentu saja. The Grand Imperial Ballroom, tanggal 15 November. Ibu juga sudah setuju dan tidak sabar punya menantu baru yang lebih tahu cara menghargai putranya. 15 November. 3 minggu setelah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Ibu mertuanya tahu dan mendukung. Pengkhianatan ini ternyata jauh lebih dalam dan terkoordinasi daripada yang ia bayangkan. Alina merasa seolah ditampar dari dua arah sekaligus. Dengan tangan yang kini kokoh karena amarah, Alina bekerja cepat. Ia tidak bisa menghapus pesan-pesan ini, itu akan menimbulkan kecurigaan. Sebagai gantinya, ia mengambil tangkapan layar dari semua percakapan penting. Ia juga membuka email Bagas. Di sana, di folder terkirim, ia menemukan bukti yang paling menghancurkan. Email konfirmasi pemesanan wedding package di The Grand Imperial Hotel, lengkap dengan detail menu, dekorasi, dan uang muka yang telah dibayarkan melalui kartu kredit tambahan yang diberikan Alina. Ia meneruskan email itu ke sebuah alamat email baru yang baru saja ia buat sore tadi, alamat email anonim yang tidak akan bisa dilacak kembali padanya. Ia juga mengirim semua tangkapan layar ke sana. Bukti digital itu kini aman dalam genggamannya. Tepat saat ia selesai menghapus jejak pengirimannya, suara pancuran air di lantai atas berhenti. Dengan sigap, Alina menutup semua aplikasi, mengunci kembali ponsel itu, dan meletakkannya kembali di meja konsol, persis di posisi semula. Ia kembali duduk di sofa, mengambil buku arsitekturnya, dan membalik halamannya seolah ia tidak pernah beranjak dari sana. Beberapa menit kemudian, Bagas turun dengan handuk melilit pinggangnya, rambutnya masih basah. Ia tampak segar dan sama sekali tidak sadar bahwa dunianya baru saja divonis hukuman mati. Wah, aroma makan malamnya enak sekali, katanya sambil tersenyum. Alina mengangkat wajahnya, membalas senyum itu dengan senyum yang paling manis, paling sabar, dan paling mematikan. Di matanya, Bagas bukan lagi suaminya. Ia adalah target. Lawan bisnis yang akan ia hancurkan sampai ke akarnya. Tentu saja, jawab Alina lembut. Aku siapkan semua yang terbaik untukmu, sayang. Nikmati selagi kau bisa, lanjutnya dalam hati. Karena sebentar lagi, aku akan mengambil kembali semuanya. Beberapa hari berlalu dalam ketegangan yang sunyi. Di permukaan, rumah tangga Alina dan Bagas berjalan seperti biasa. Sarapan bersama, obrolan ringan tentang pekerjaan dan sekolah Maya, serta senyum dan tawa yang telah menjadi properti panggung bagi Alina. Bagas, yang buta akan badai yang sedang berkumpul di atas kepalanya, tampak semakin santai dan percaya diri, seolah rencananya berjalan mulus tanpa hambatan. Sementara itu, di dalam kepalanya, Alina sudah seperti seorang jenderal perang yang sedang memetakan medan pertempuran. Bukti pengkhianatan Bagas dan Sarah sudah aman di tangannya. Namun, ada satu nama lagi dalam konspirasi ini yang membuatnya merasa mual.
Ratih, ibu mertuanya. Pesan Bagas yang menyebutkan, ibu juga sudah setuju, terus terngiang di telinganya. Ia harus memastikan sejauh mana keterlibatan wanita itu. Mengandalkan bukti digital saja tidak cukup. Alina butuh melihat reaksinya secara langsung, membaca kebohongan di matanya sendiri. Pagi itu di hari Sabtu, Alina menelepon ibu mertuanya dengan dalih yang sempurna. "Halo, MA. Alina ganggu tidak?" Sapanya dengan nada riang. "Oh, Alina. Tumben sekali telepon pagi-pagi begini. Ada apa?" Jawab Ratih, nadanya seperti biasa, sedikit dibuat terkejut. "Begini, MA. Alina mau mampir ke rumah mama siang ini, mau antar kue lapis legit kesukaan mama, sekalian mau ngobrol sedikit. Bisa, MA?" Alina tahu betul, Ratih tidak akan pernah menolak makanan gratis, apalagi dari toko kue paling mahal di Jakarta. Benar saja, Ratih langsung setuju. "Wah, tentu saja bisa. Kebetulan mama tidak kemana-mana. Datang saja." Tepat pukul 11 siang, Alina tiba di rumah Ratih yang berukuran sedang di kawasan Rawamangun, rumah yang cicilannya diam-diam ia bantu lunasi beberapa tahun lalu. Ia membawa sebuah kotak besar berisi kue lapis, dan senyum manis yang terpasang sempurna di wajahnya. "Wah, repot-repot sekali kamu, Lin," sambut Ratih dengan wajah semeringah saat melihat kotak kue itu. Ia mempersilakan Alina masuk dan duduk di ruang tamu yang penuh dengan perabot kayu tua. Setelah basa-basi sejenak menanyakan kabar, Alina memulai strateginya. "MA, sebentar lagi kan ulang tahun pernikahan Alina dan Bagas yang ke-10. Mulainya dengan antusias. "Oh, iya, Mama ingat. Tidak terasa, ya, sudah 10 tahun, sahut Ratih sambil memotong kue. "Nah, Alina tuh lagi siapkan kejutan buat Mas Bagas." Lanjutnya, matanya sengaja dibuat berbinar-binar. "Alina sudah pesan tiket dan hotel untuk liburan ke Swiss, MA. Mengulang bulan madu kami dulu. Menurut Mama bagaimana?" Ini adalah umpannya. Reaksi Ratih akan menentukan segalanya. Wanita tua itu berhenti mengunyah sejenak. Matanya sedikit melebar sebelum ia buru-buru mengubahnya menjadi senyum. "Wah, bagus sekali. Kamu memang istri yang perhatian," katanya, namun nadanya sedikit ragu. "Tapi, apa Bagas bisa pergi?" Katanya proyek di Bali itu penting sekali. Jangan sampai pekerjaannya terganggu karena liburan. "Kena kau," batin Alina. Alasan pertama, melindungi waktu Bagas. Alina berpura-pura cemberut. "Yah, Mama ini, kan cuma sebentar. Lagi pula, Mas Bagas sudah kerja keras sekali, dia pantas dapat liburan, MA. Uangnya juga sudah Alina siapkan semua, jadi Mas Bagas tidak perlu pusing." "Bukan begitu maksud Mama." Ratih buru-buru menimpali, nadanya menjadi sedikit menggurui. "Perayaan itu tidak harus selalu mewah dan mahal, Lin. Yang penting itu kebersamaan dan saling pengertian. Kamu harus lebih mengerti posisi Bagas sebagai kepala keluarga, sebagai laki-laki. Kebutuhan dan tanggung jawabnya harus jadi nomor 1. Hati Alina terasa dingin. Setiap kata dari ibu mertuanya adalah pembenaran terselubung atas perilaku Bagas. Wanita ini tidak hanya tahu, dia adalah pendukung utama. Sekarang, saatnya untuk serangan pamungkas. "Mama benar juga, sih," kata Alina, berpura-pura merenung. "Mungkin setelah pulang dari Swiss, kami adakan syukuran kecil-kecilan saja di Jakarta. Undang keluarga dekat." Alina kepikiran, sewa ballroom kecil di hotel gitu biar praktis. "Kalau di The Grand Imperial bagus tidak ya, MA?" Katanya tempatnya mewah dan makanannya enak. Nama hotel itu meluncur dari bibir Alina dengan mulus. Namun efeknya pada Ratih seperti sebuah ledakan kecil. Wanita itu tersedak kuenya. Matanya membelalak panik selama sepersekian detik sebelum ia berhasil mengendalikan diri. Uhuk. Kenapa harus di sana?" Tanyanya dengan suara serak, berusaha terdengar normal tapi gagal. "Tempat itu kan mahal sekali. Buang-buang uang saja. Cari saja restoran biasa, lebih hemat dan lebih akrab suasananya." Reaksinya berlebihan. Terlalu cepat, terlalu defensif. Alina tahu ia telah mengenai sasarannya. "Oh, begitu ya, MA?" Alina memasang wajah polos. Alina cuma dengar-dengar saja tempatnya bagus.
Ya sudah, nanti Alina coba cari tempat lain. Terima kasih ya, MA, sarannya. Alina melihat jam tangannya. Wah, sudah siang. Alina pamit dulu, ya, MA. Takut Maya pulang sekolah tidak ada yang menemani. Ia bangkit, menyalami ibu mertuanya yang masih tampak sedikit gelisah. Saat Alina berjalan keluar, Ratih memanggilnya. Alina, panggilnya. Apapun rencanamu, bicarakan dulu baik-baik dengan Bagas. Ya, jangan buat keputusan sendiri. Alina menoleh dan tersenyum. Pasti, MA. Di dalam mobilnya, senyum itu langsung lenyap. Tangannya mencengkeram kemudi dengan erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi secuil harapan bahwa mungkin ibu mertuanya hanya tidak tahu. Wanita itu adalah sekutu aktif dalam pengkhianatan ini. Ia adalah ular yang ikut merencanakan penghancuran rumah tangganya dari dalam. Rasa sakit di hatinya kini telah bercampur dengan kemarahan yang dingin dan absolut. Ini bukan lagi hanya tentang Bagas dan seorang pelakor. Ini adalah konspirasi keluarga yang bertujuan untuk mengambil alih hidupnya dan semua yang telah ia bangun. Baiklah, jika mereka menginginkan perang, maka perang akan mereka dapatkan. Alina menyalakan mesin mobil. Tangannya meraih ponsel, bukan untuk menelepon temannya, melainkan untuk mencari nomor telepon di kontaknya. Nama yang tertera di layar adalah Bapak Suryo, Private Investigator. Ia menekan tombol panggil. Selamat siang, Pak Suryo. Ini Alina Wijoyo. Saya butuh bantuan Anda. Pertemuan itu diatur di sebuah private lounge di lantai teratas sebuah hotel bisnis di Sudirman, tempat di mana privasi adalah komoditas utama. Alina memilih tempat netral, jauh dari kantornya, jauh dari rumahnya, jauh dari mata-mata yang mungkin mengenalnya. Pria yang duduk di hadapannya adalah Suryo Adinegoro. Usianya sekitar akhir 40-an, dengan perawakan tegap dan tatapan mata yang tajam dan tenang, sisa dari karirnya selama 20 tahun di kepolisian sebagai detektif. Ia datang tepat waktu, mengenakan kemeja batik lengan panjang yang rapi, tanpa aura mencolok sama sekali. Ia lebih mirip seorang konsultan keuangan daripada seorang detektif swasta. Alina tahu ia telah memilih orang yang tepat. Selamat siang, Ibu Alina. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Sapa Suryo dengan suara bariton yang dalam dan penuh wibawa. Selamat siang, Pak Suryo. Langsung saja ke intinya, jawab Alina, suaranya datar dan terkendali. Ia meletakkan sebuah tablet di atas meja. Tidak ada air mata, tidak ada cerita sedih seorang istri yang tersakiti. Ia berbicara layaknya seorang CEO yang sedang memberikan pengarahan untuk sebuah proyek kritis. Ini targetnya. Bagas Prasetyo, Direktur Pemasaran Adiwangsa Group, suami saya. Dan ini, Sarah Amelia, manajer di bawah divisinya. Alina menampilkan foto keduanya di layar tablet. Saya memiliki bukti digital awal perselingkuhan mereka, termasuk rencana pernikahan. Ia menggeser layar, menunjukkan beberapa tangkapan layar percakapan dan email konfirmasi hotel yang ia dapatkan. Suryo mengamatinya dengan saksama, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Saya paham situasinya, kata Suryo setelah hening sejenak. Apa yang ibu butuhkan dari saya? Saya butuh gambaran lengkap. Amunisi. Saya tidak mau ada satupun celah, kata Alina tegas. Ia mulai menjabarkan misinya dalam 3 poin utama. Pertama, pengawasan penuh. Saya mau Anda dan tim Anda mengawasi keduanya, 24/7. Saya mau tahu jadwal mereka, di mana mereka bertemu, berapa lama, siapa saja yang mereka temui. Saya butuh bukti foto dan video yang jelas, terutama yang menunjukkan hubungan mereka lebih dari sekadar rekan kerja. Suryo mengangguk. Bisa diatur. Kedua, dan ini yang paling penting, lanjut Alina, nadanya menjadi lebih tajam. Lacak aliran dananya. Ini daftar nomor rekening dan kartu kredit atas nama Bagas yang saya ketahui. Ia menyerahkan selembar dokumen terenkripsi. Saya mau tahu setiap rupiah yang ia keluarkan di luar kebutuhan rumah tangga. Apakah ada transfer ke rekening Sarah atau keluarganya? Apakah ada pembelian aset, mobil, properti, apapun, yang saya tidak ketahui?
Apakah ada indikasi ia menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadinya? Saya mau audit forensik lengkap atas keuangannya. Mata Suryo sedikit berkilat, terkesan oleh pendekatan metodis kliennya. Ini akan membutuhkan akses dan waktu, tapi bisa kami lakukan. Ketiga, latar belakang target kedua, Sarah Amelia. Gali semuanya. Latar belakang keluarga, kondisi finansialnya sebelum ia dekat dengan suami saya, rekam jejaknya, utang piutangnya. Saya ingin tahu apa motivasinya, siapa musuhnya, apa kelemahannya. Saya ingin mengenali lawan saya luar dalam. Alina menyandarkan punggungnya. Dan yang terutama, Pak Suryo, adalah kerahasiaan. Tidak boleh ada satu orang pun yang tahu tentang investigasi ini. Terutama putri saya, ia harus dilindungi dari semua ini. Semuanya harus dilakukan dalam operasi senyap. Suryo terdiam sejenak, memproses semua informasi. Saya mengerti, Bu. Standar operasional kami adalah kerahasiaan mutlak. Untuk 3 poin ini, kami butuh waktu sekitar 2 hingga 3 minggu untuk laporan komprehensif pertama. Mengenai biaya bukan masalah, potong Alina cepat. Saya akan transfer uang muka yang Anda butuhkan sore ini. Saya tidak membayar untuk waktu, saya membayar untuk hasil yang tuntas dan tidak terbantahkan. Pertemuan itu berakhir. Suryo pergi seprofesional saat ia datang, meninggalkan Alina sendirian dengan segelas air mineral dan pikirannya yang berpacu. Hari-hari berikutnya terasa surreal. Alina menjalani perannya dengan sempurna. Ia masih menyiapkan sarapan untuk Bagas, menanyakan harinya di kantor, bahkan membahas rencana kecil untuk akhir pekan. Bagas, yang sama sekali tidak curiga, semakin sering, lembur, dan melakukan perjalanan dinas singkat yang Alina tahu adalah kebohongan. Setiap kebohongan yang keluar dari mulut Bagas kini tidak lagi menyakitinya, melainkan hanya menjadi sebuah data baru yang ia catat dalam benaknya. Sementara itu, ponsel keduanya yang ia siapkan khusus untuk operasi ini bergetar secara berkala. Laporan-laporan dari Suryo mulai masuk. Awalnya hanya data mentah, foto Bagas dan Sarah makan siang di restoran Jepang, catatan transaksi kartu kredit di sebuah butik perhiasan, laporan bahwa mobil Sarah ternyata baru dibeli 3 bulan lalu secara tunai. Suatu malam, saat ia sedang memeriksa laporan keuangan Adiwangsa Group di ruang kerjanya, sebuah email masuk dari Suryo dengan subjek, update penting. Di dalamnya terdapat beberapa lampiran video. Dengan tangan yang mantap, Alina membukanya. Video pertama, diambil dari seberang jalan, menunjukkan Bagas dan Sarah keluar dari lobi sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan. Mereka bergandengan tangan. Video kedua, yang tampaknya diambil dari sudut tersembunyi di lobi, menunjukkan mereka berciuman mesra sebelum masuk ke dalam lift. Lampiran terakhir adalah salinan perjanjian sewa apartemen tersebut. Atas nama Sarah Amelia, namun pembayaran sewa tahunan ditransfer dari sebuah rekening bank atas nama Bagas yang tidak pernah Alina ketahui sebelumnya. Alina memutar ulang video itu. Ia melihat wajah Bagas yang tertawa bahagia bersama wanita itu. Tidak ada jejak rasa bersalah, tidak ada beban. Ia tampak ringan dan bebas. Alina tidak menangis. Ia hanya menutup laptopnya dengan pelan. Semua bagian dari teka-teki itu kini berada di tempatnya. Sakit hati telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kepastian. Ia kini memiliki semua yang ia butuhkan. Bukan hanya untuk mengakhiri pernikahannya, tetapi untuk melakukan perhitungan. Di atas mejanya, ia mengambil selembar kertas kosong dari laci dan sebuah pulpen. Ia mulai menulis sebuah daftar. Judul di bagian atas halaman itu adalah Strategi Eksekusi. Baris pertama yang ia tulis adalah inventarisasi seluruh aset bersama dan pribadi. Badai itu akan segera datang. Dan Alina Wijoyo sendiri yang akan menjadi pusatnya. Dengan laporan lengkap dari Suryo tersimpan aman di dalam brankas digitalnya, Alina kini memegang semua senjata yang ia butuhkan. Namun, ia tahu bahwa memiliki senjata tidak ada gunanya jika strategi perangnya berantakan. Emosi dan kemarahan saja hanya akan menghasilkan kemenangan yang semu dan berantakan. Sebagai seorang CEO, ia terbiasa bertindak dengan presisi, dan ia akan menerapkan prinsip yang sama untuk menghancurkan kehidupan Bagas Prasetyo.
Langkah selanjutnya adalah menemui satu-satunya orang yang ia percayai untuk menangani masalah hukum dan korporasi dengan kerahasiaan tingkat tinggi, Adnan Kusuma. Adnan, seorang pengacara korporat berusia 50-an, bukan hanya penasihat hukum utama Adiwangsa Group, tetapi juga sahabat almarhum ayahnya. Ia sudah mengenal Alina sejak gadis kecil. Kantor firma hukumnya yang terletak di puncak gedung pencakar langit di SCBD, adalah simbol dari kekuasaan dan diskresi. Alina duduk di seberang meja mahoni Adnan yang mengilap. Di luar, cakrawala Jakarta terbentang, namun Alina hanya fokus pada wajah Adnan yang serius saat ia selesai membaca ringkasan laporan dari Suryo yang telah Alina cetak. Tidak seperti Suryo yang tanpa ekspresi, rahang Adnan mengeras dan matanya yang biasanya tenang menyiratkan kemarahan yang tertahan. Ia melepas kacamatanya, memijat pangkal hidungnya. "Aku turut prihatin, Alina. Benar-benar prihatin," katanya, nadanya lebih seperti seorang paman yang khawatir daripada seorang pengacara. "Pria itu, aku tidak punya kata-kata yang pantas untuknya." "Saya tidak butuh simpati, Om Adnan," jawab Alina, suaranya tenang namun dingin. "Saya butuh strategi. Strategi hukum yang paling efektif dan paling cepat untuk melumpuhkannya." Adnan mengangguk, kembali ke mode profesionalnya. "Baik. Mari kita bedah posisimu. Pertama dan yang terpenting, perjanjian pranikah." "Tentu saja ada," sahut Alina. "Om Adnan sendiri yang menyiapkannya 10 tahun lalu." "Bagus. Aku ingat setiap klausulnya," kata Adnan sambil membuka sebuah file di komputernya. Perjanjian itu menyatakan dengan sangat jelas, seluruh aset Adiwangsa Group, termasuk saham kepemilikanmu, serta semua aset yang berasal dari warisan keluargamu sebelum pernikahan, adalah murni milikmu. Tidak bisa diganggu-gugat. Adnan melanjutkan, rumah di Menteng atas namamu. Sebagian besar mobil terdaftar atas nama perusahaan. Portofolio investasimu aman. Yang masuk dalam kategori harta gonogini, hanyalah aset yang didapat murni dari gaji dan bonus Bagas selama pernikahan, serta tabungan di rekening gabungan kita. Rekening gabungan itu isinya tidak seberapa, gumam Alina. Itu hanya untuk pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Tepat, kata Adnan. Secara hukum, benteng pertahananmu sangat kokoh, Alina. Pria itu membangun istananya di atas tanah sewaan, dan kau adalah pemilik tanahnya. Jantung Alina sedikit lega. Fondasinya aman. Sekarang, saatnya merencanakan serangan. Saya mau 2 hal, kata Alina. Pertama, saya ingin menarik kembali semua fasilitas dan aset yang ia nikmati karena saya. Kedua, saya ingin memecatnya dari Adiwangsa Group. Adnan mengetukkan jarinya di meja. Kita lakukan satu persatu. Untuk aset, ini langkah-langkah yang harus segera kau ambil, hari ini juga. Mereka mulai menyusun rencana. Pertama, Alina akan menghubungi bank untuk memblokir dan mencabut semua kartu kredit tambahan atas nama Bagas. Kedua, ia akan memindahkan sebagian besar dana dari rekening gabungan ke rekening pribadinya, hanya menyisakan saldo minimal. Ketiga, Adnan akan menyiapkan surat kuasa untuk membekukan sementara transaksi jual-beli atas aset bergerak apapun yang mungkin terdaftar atas nama mereka berdua. Untuk pemecatan, lanjut Adnan, kau adalah CEO dan pemegang saham mayoritas. Kau punya kuasa penuh. Tapi kita harus melakukannya sesuai prosedur untuk menghindari tuntutan hukum di kemudian hari. Kita butuh alasan yang kuat. Bagaimana dengan perselingkuhan? Tanya Alina. Itu alasan pribadi, bisa menjadi dasar gugatan cerai tapi lemah untuk pemecatan di level direksi. Kita butuh pelanggaran profesional, jelas Adnan. Laporan dari investigatormu menyebutkan adanya rekening bank tersembunyi. Apakah ada kemungkinan ia menggelapkan dana perusahaan? Saya belum tahu pasti, tapi Suryo sedang mendalaminya. Ada beberapa klaim perjalanan dinas dan biaya representasi yang tampak janggal belakangan ini. Terlalu besar, jawab Alina, otaknya langsung bekerja. Bagus. Itu bisa menjadi pintu masuk kita, kata Adnan. Kita bisa menggunakan klausul dalam kontrak kerjanya tentang tindakan yang merugikan citra dan integritas perusahaan, atau penyalahgunaan wewenang. Begitu Suryo menemukan bukti penyelewengan dana sekecil apapun, kita punya dasar yang kuat untuk memberhentikannya secara tidak hormat.
Adnan menatap Alina dalam-dalam. Alina, apakah kamu benar-benar siap menghadapi semua ini? Ini akan menjadi pertempuran yang sengit dan menguras emosi. Terutama ada Maya. Tatapan Alina tidak goyah. Justru karena Mayalah saya melakukan ini, Om. Saya tidak akan membiarkan putri saya tumbuh dengan melihat ayahnya yang seorang penipu dan ibunya yang membiarkan dirinya diinjak-injak. Saya sedang membersihkan rumah saya. Membersihkan perusahaan saya dari parasit. Ini bukan lagi soal hati yang terluka. Ini soal melindungi warisan ayah saya dan masa depan putri saya. Mendengar tekad itu, Adnan tersenyum tipis, penuh kekaguman. Ia melihat sosok sahabatnya, ayah Alina, dalam diri wanita muda di hadapannya. Baiklah kalau begitu, kata Adnan, mengambil pena. Mari kita siapkan surat-suratnya. Kapan kau ingin semua ini dieksekusi? Alina menatap kalender di tabletnya. Jari-jarinya berhenti di sebuah tanggal yang dilingkari merah. Hari jadi pernikahannya yang ke-10. Di hari itu, jawabnya dengan suara mantap. 10 tahun lalu, di hari itu saya memberinya dunia saya. Tepat 10 tahun kemudian, di hari yang sama, saya akan mengambilnya kembali. Semuanya. Hitung mundur telah dimulai. Minggu terakhir menjelang hari jadi pernikahan mereka, adalah sebuah pertunjukan mahakarya kebohongan. Alina, sang sutradara utama, memainkan perannya sebagai istri yang penuh antusiasme dengan begitu sempurna, hingga ia sendiri terkadang merasa ngeri. Ia membahas rencana makan malam romantis mereka seolah-olah itu adalah puncak kebahagiaan hidupnya. Bagas, di sisi lain, adalah aktor yang gugup dan ceroboh. Terjebak di antara kelegaan karena perselingkuhannya tanpa aman dan kepanikan akan rencana gilanya yang semakin dekat, ia menjadi linglung. Ia akan lupa pada janji kecil yang ia buat, atau salah menyebut nama tempat saat bercerita. Setiap kesalahan kecil itu tidak luput dari pengamatan tajam Alina, menjadi catatan kaki dalam naskah penghancurannya. 3 hari sebelum hari H, Alina melancarkan umpan terakhirnya. Saat mereka sedang bersantai di ruang keluarga setelah Maya tidur, Alina menyandarkan kepalanya di bahu Bagas. Sayang, bisiknya lembut, aku tidak sabar menunggu hari jadi kita. Kamu sudah siapkan kado untukku, kan? Bagas sedikit tersentak dari lamunannya. Tentu saja, sayang, jawabnya sedikit terbata. Ada kejutan paling spesial untuk istriku yang paling hebat di dunia. Ia tersenyum, namun matanya tidak bisa menyembunyikan kebohongan. Alina tahu, kejutan spesial itu adalah surat cerai dan pengumuman pernikahan baru. Aku juga punya kejutan untukmu, kata Alina, bangkit dan menatapnya dengan mata berbinar. Aku sudah atur semuanya. Aku sudah pesan private dining room paling romantis di The Grand Imperial Hotel untuk malam perayaan kita. Nama hotel itu menghantam Bagas seperti sambaran petir di siang bolong. Wajahnya memucat. Senyumnya membeku. Untuk beberapa detik, ia tidak bisa berkata-kata. Matanya memancarkan kepanikan murni sebelum ia berhasil menguasai diri. The Grand Imperial? Tanyanya, suaranya nyaris tidak terdengar. Kenapa di sana? Sayang, tempat itu kan formal sekali. Bukankah lebih baik kita merayakannya di restoran favorit kita yang biasa? Atau di rumah saja, lebih intim? Alina tersenyum manis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya yang dingin. Karena 10 tahun adalah momen spesial, Mas Bagas. Kita pantas mendapatkan yang terbaik. Lagi pula, aku dengar ballroom di sana sangat indah. Siapa tahu suatu saat nanti kita butuh tempat untuk perayaan besar lainnya. Katanya, setiap kata dipilih dengan cermat untuk menusuk lebih dalam. Bagas menelan ludah, berusaha keras untuk tersenyum. Ide yang bagus, sayang. Kamu memang selalu memikirkan yang terbaik. Malam itu, saat Alina berpura-pura sudah tidur, ia mendengar Bagas berjingkat keluar menuju balkon. Dari celah pintu, ia melihat suaminya berbicara di telepon dengan suara berbisik penuh kepanikan. Alina tidak perlu menjadi detektif untuk tahu siapa yang sedang dihubunginya. Di ujung telepon yang lain, di rumahnya yang sederhana, Ratih hampir menjatuhkan ponselnya. Apa katamu? Grand Imperial? Desis Ratih. Apa dia tahu? Aku tidak tahu, Bu. Wajahnya biasa saja, dia bahkan tersenyum.
bisik Bagas panik. Apa yang harus kulakukan? Haruskah kita batalkan saja makan malam itu? Jangan bodoh, bentak Ratih pelan. Kalau kamu membatalkan, dia justru akan curiga. Itu pasti hanya kebetulan. Wanita kaya sepertinya kan memang suka tempat-tempat mewah seperti itu untuk pamer. Jangan merusak semua rencana kita hanya karena paranoia MU, Gas. Hadapi saja makan malam itu, bersikaplah normal. Anggap saja itu makan malam perpisahan. Nasihat ibunya sedikit menenangkan Bagas. Ia kembali ke kamar dengan keyakinan bahwa ia hanya terlalu banyak berpikir. Ia melihat Alina yang tidur dengan napas teratur, wajahnya damai. Ia tidak tahu bahwa di balik kelopak mata yang terpejam itu, pikiran Alina sedang bekerja secepat superkomputer, memastikan setiap detail dari rencana eksekusinya sudah sempurna. Malam terakhir sebelum ulang tahun pernikahan mereka, suasana rumah terasa berat. Bagas, yang sudah berhasil menenangkan dirinya, justru bersikap ekstra manis. Ia membawa pulang buket bunga lili putih, ironi yang membuat Alina ingin tertawa, dan membantu Maya mengerjakan PR. Ia sedang memainkan babak terakhirnya sebagai suami dan ayah yang sempurna. Alina menerima semuanya dengan anggun. Pukul 11 malam, setelah Bagas tertidur pulas di sampingnya, dengkurannya yang teratur menjadi musik latar bagi persiapan terakhir Alina. Ia tidak tidur. Ia duduk di depan meja kerjanya yang megah, diterangi hanya oleh cahaya dari layar tabletnya. Di layar itu, semua dokumen telah siap. Surat pemberitahuan pemblokiran kartu kredit, siap dikirim ke bank pukul 9 pagi. Instruksi transfer dana antar bank, terjadwal untuk dieksekusi pukul 9.05. Email undangan rapat Dewan Direksi luar biasa kepada seluruh anggota Dewan, dengan agenda tunggal, evaluasi kinerja dan integritas direksi pemasaran, siap terkirim pukul 14. Surat pemecatan resmi, yang telah disiapkan oleh Adnan. Dan draft gugatan cerai, dengan lampiran ratusan halaman bukti foto, video, dan transaksi bank. Alina menatap foto pernikahan mereka yang terpajang di sudut meja. Di foto itu, mereka tampak begitu bahagia, penuh harapan. Ada sedikit rasa pedih di hatinya, bukan untuk pria yang tidur di kamarnya sekarang, tetapi untuk wanita naif di dalam foto itu yang pernah begitu tulus percaya pada dongeng. Ia menghela napas, lalu menutup tabletnya. Rasa pedih itu hilang, digantikan oleh ketenangan yang dingin. Selamat malam, Bagas, bisiknya dalam hati, menatap siluet suaminya di kegelapan. Tidurlah yang nyenyak. Karena besok, saat kau bangun, kau masih seorang direktur, seorang suami, dan seorang pria terhormat. Untuk yang terakhir kalinya. Pagi di hari jadi pernikahan mereka yang ke-10 disambut Alina dengan ketenangan yang ganjil. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan yang meluap-luap. Yang ada hanyalah kehampaan dingin dan fokus setajam pisau bedah. Bagas, sebaliknya, bangun dengan senyum palsu tersungging di bibirnya. Ia memeluk Alina dari belakang saat wanita itu sedang merapikan rambutnya di depan cermin. Selamat hari jadi yang ke-10, sayang, bisiknya, mencium leher Alina. Alina menatap bayangan mereka di cermin. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Selamat hari jadi, jawabnya singkat. Ia kemudian berbalik, melepaskan pelukan Bagas dengan lembut. Aku sudah siapkan kemeja terbaikmu untuk ke kantor. Nanti malam, jangan lupa, jam 7 di The Grand Imperial. Tentu, kata Bagas. Ia merasa sedikit aneh dengan sikap dingin Alina, tapi ia menganggapnya sebagai kegugupan menjelang perayaan. Pukulan pertama datang tanpa suara, tanpa peringatan. Pukul 9 pagi, saat Bagas sedang memimpin rapat pagi dengan timnya, ia mencoba memesan kopi dan kue untuk semua orang melalui aplikasi di ponselnya, sebuah gestur kemurahan hati seorang direktur. Pembayaran dengan kartu kredit platinumnya ditolak. Ia mengerutkan kening, lalu mencoba kartu lain. Ditolak. Rasa malu mulai menjalari dirinya di depan tatapan anak buahnya. Ia akhirnya membayar dengan uang tunai yang tersisa di dompetnya. 5 menit kemudian, saat ia kembali ke ruangannya, serangkaian notifikasi masuk ke ponselnya secara beruntun. SMS dari Bank Sentral Asia, YTH. BPK Bagas Prasetyo, kartu kredit tambahan nomor XXXXXXXXXXXX1234 telah dibatalkan sesuai permintaan pemegang kartu utama. Efektif segera. Notifikasi M-Banking,
Transfer dana sebesar Rp/XXXXXXXXX dari rekening gabungan nomor XXX ke rekening AN Alina Wijoyo telah berhasil. Bagas membuka aplikasi M-Banking dengan tangan gemetar. Saldo di rekening gabungan mereka kini hanya tersisa kurang dari Rp100.000. Jantungnya berdebar kencang. Kepanikan mulai merayap naik ke tenggorokannya. Ini tidak mungkin kesalahan sistem. Ini terencana. Ia segera menelepon Alina. Alina, apa-apaan ini? Kenapa semua kartuku diblokir dan rekening gabungan kosong? Teriaknya, lupa bahwa pintu ruangannya sedikit terbuka. Di seberang sana, suara Alina terdengar dingin dan jauh, seolah datang dari balik dinding es. Itu bukan lagi urusanmu, Bagas. Sebaiknya kau periksa email kantor MU sekarang juga. Ada undangan yang sangat penting untukmu. Alina menutup telepon. Dengan napas terengah-engah, Bagas membuka laptopnya. Email teratas di kotak masuknya membuatnya membeku. Subjek, undangan rapat Dewan Direksi Luar Biasa, pukul 14. Pukulan kedua menghantamnya di ruang rapat Dewan Direksi yang terasa sedingin kutub. Seluruh anggota Dewan telah hadir, wajah mereka kaku dan tegang. Alina duduk di kursi utama, diapit oleh Pak Adnan, pengacara perusahaan. Wajah Alina seperti topeng porselen, cantik namun tanpa emosi. Selamat siang, Alina membuka rapat tanpa basa-basi. Rapat hari ini memiliki agenda tunggal, evaluasi terhadap kinerja, integritas, dan kelayakan Bapak Bagas Prasetyo untuk tetap menjabat sebagai Direktur Pemasaran Adiwangsa Group. Bagas ingin memprotes, tapi tatapan tajam Alina membungkamnya. Alina tidak menyebutkan perselingkuhan. Ia menyerang dari sisi profesional. Pak Adnan, dengan suara tenang, memaparkan temuan-temuan audit internal yang mereka lakukan diam-diam. Klaim biaya perjalanan dinas fiktif. Penggunaan fasilitas perusahaan untuk menyewa apartemen pribadi. Penggelembungan dana pada beberapa proyek promosi. Setiap tuduhan didukung oleh bukti transaksi dan dokumen yang tak terbantahkan. Dan yang terakhir, kata Alina, matanya kini menatap lurus ke arah Bagas. Adanya konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dengan memelihara hubungan tidak pantas dengan bawahan langsung, Saudari Sarah Amelia, yang berpotensi merusak moral dan profesionalisme di dalam tim. Sebuah foto besar ditampilkan di layar proyektor di belakang Alina. Fotonya dan Sarah sedang berciuman di lobi apartemen. Ruangan itu senyap. Bagas merasa seluruh darah di tubuhnya surut ke kaki. Ia dipermalukan, ditelanjangi di depan orang-orang yang dulu menghormatinya. Atas dasar pelanggaran berat terhadap kode etik dan kerugian yang ditimbulkan bagi perusahaan, Alina berdiri, suaranya menggema di ruangan itu. Dewan Direksi telah kehilangan kepercayaan sepenuhnya. Maka, atas nama Adiwangsa Group, saya, Alina Wijoyo, sebagai CEO, memberhentikan Anda dari posisi Direktur Pemasaran. Efektif saat ini juga. Palu telah diketuk. Dunia korporat Bagas runtuh dalam sekejap. Security datang dan dengan sopan memintanya untuk mengemasi barang-barang pribadinya di bawah pengawasan. Ia berjalan keluar dari kantor yang pernah menjadi kerajaannya, melewati tatapan kasihan dan cemooh dari para karyawan. Ia bukan siapa-siapa lagi. Pukulan terakhir, yang paling mematikan, menantinya malam itu. Dengan sisa harga diri yang ia miliki, Bagas datang ke The Grand Imperial. Ia berharap bisa berbicara dengan Alina, memohon, menjelaskan. Mungkin ini semua hanya mimpi buruk. Seorang staf hotel menyambutnya dan mengantarnya, bukan ke restoran, melainkan ke pintu besar Grand Imperial Ballroom. Pintu itu terbuka. Di dalamnya, di tengah ballroom yang luas dan kosong, hanya ada satu meja dengan 2 kursi. Alina sudah duduk di sana, gaun hitamnya tampak kontras dengan lantai marmer yang putih berkilauan. Alina, apa maksudnya ini semua? Tanya Bagas dengan suara parau. Alina menatapnya, untuk pertama kalinya hari itu, seulas senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang dingin dan tanpa kebahagiaan. Selamat hari jadi, Bagas. Aku hanya ingin kita merayakannya di tempat yang sudah kau pilih dengan sangat teliti, katanya. Bukankah ini tempat pernikahan impianmu? Untukmu dan Sarah. Kalimat itu menghantam Bagas seperti bogem mentah. Ia tahu. Alina tahu segalanya. Ia limbung, berpegangan pada sandaran kursi di hadapannya. Ini semua milikku,
Bagas, lanjut Alina, suaranya pelan namun setiap katanya berbobot baja. Rumah, mobil, jabatan, gaya hidupmu. Selama 10 tahun ini, kau hanya meminjamnya dariku. Dan hari ini, tepat di hari jadi kita, masa pinjamanmu sudah habis. Ia mendorong sebuah map tebal ke seberang meja. Itu gugatan cerai dan surat-surat pengalihan aset. Tanda tangani, dan kau bisa pergi memulai hidup barumu dengan wanita pilihanmu. Tanpa sepeser pun uangku. Alina berdiri. Pertunjukan telah selesai. Alina, tunggu. Aku mohon. Rintih Bagas, harga dirinya hancur lebur. Alina tidak menoleh. Ia terus berjalan menuju pintu keluar, punggungnya tegak, langkahnya mantap. Suara hak sepatunya menggema di ballroom yang sunyi, menjadi musik pengiring bagi kehancuran total seorang pria. Bagas Prasetyo ditinggalkan sendirian. Berdiri di tengah ballroom kosong yang seharusnya menjadi simbol kemenangan dan masa depannya, kini menjadi monumen bagi semua yang telah ia hilangkan dalam satu hari. Keheningan ballroom yang megah itu terasa memekakan telinga Bagas. Gema langkah kaki Alina yang pergi meninggalkannya, menjadi simfoni akhir dari kehidupannya yang gemerlap. Ia berdiri membeku, map berisi gugatan cerai di tangannya terasa lebih berat dari bertonton baja. Setiap kata yang diucapkan Alina terngiang-ngiang, menusuk sisa-sisa harga dirinya. Masa pinjamanmu sudah habis. Kenyataan menghantamnya dengan brutal. Ia bukan lagi seorang direktur. Ia tidak punya akses ke dana tak terbatas. Rumah mewah di Menteng bukan lagi miliknya. Ia tidak punya apa-apa. Pikiran pertamanya adalah panik. Pikiran keduanya adalah Sarah. Sarah adalah pelabuhannya. Sarah adalah masa depannya. Mereka akan melewati ini bersama. Alina boleh mengambil hartanya, tapi ia tidak bisa mengambil cinta mereka. Dengan keyakinan naif itu, ia bergegas keluar dari hotel. Kenyataan pahit pertama menyambutnya di lobi. Ia secara refleks hendak meminta valet untuk menyiapkan mobil BMW-nya. Lalu ia ingat, mobil itu milik perusahaan. Perusahaan yang baru saja memecatnya. Dengan kantong kosong dan kartu yang tak berguna, ia bahkan tidak bisa memesan taksi. Pria yang terbiasa duduk di kursi kulit empuk ini harus menelan ludah, berjalan ke pinggir jalan raya, dan menumpang ojek online yang ia bayar dengan sisa uang tunai terakhir di dompetnya. Perjalanan menuju apartemen mewah di Kuningan terasa seperti perjalanan ke neraka. Angin malam Jakarta yang biasanya ia nikmati dari balik kaca mobil ber-AC kini terasa menusuk, membawa serta debu dan aroma putus asa. Ia tiba di depan menara apartemen yang menjulang, tempat ia dan Sarah membangun istana pasir mereka. Dengan napas berat, ia menekan bel unit mereka di lantai 25. Pintu terbuka. Sarah muncul dengan gaun tidur sutra, wajahnya berseri-seri, jelas mengharapkan Bagas datang membawa kabar baik atau sekadar merayakan makan malam perpisahan yang sukses. Sayang, bagaimana? Apa si Ratu S itu akhirnya menandatangani suratnya? Tanyanya manja. Namun, senyumnya langsung memudar saat melihat penampilan Bagas. Kemejanya kusut, matanya merah, dan seluruh postur tubuhnya memancarkan kekalahan. Aku kehilangan segalanya. Sarah, bisik Bagas, suaranya serak. Apa? Alina tahu. Dia tahu semuanya. Pernikahan, hotel, ibu semuanya. Lanjut Bagas, masuk ke dalam apartemen. Pekerjaanku hilang, semua rekening dibekukan, kartu diblokir. Aku dipecat, Sarah. Dipecat di depan seluruh dewan direksi. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Wajah cantik Sarah berubah dari bingung, menjadi syok, lalu menjadi sesuatu yang dingin dan mengerikan. Kemarahan. Apa maksudmu? Segalanya? Tanyanya tajam, nada manjanya lenyap tak berbekas. Apartemen ini bagaimana? Mobil yang kamu berikan padaku? Uang muka untuk pernikahan kita? Pertanyaannya bukan, bagaimana keadaanmu? Melainkan, bagaimana dengan hartaku? Hati Bagas yang sudah hancur kini terasa dicabik-cabik. Aku tidak tahu, Sarah. Aku tidak punya apa-apa lagi. Jawab Bagas frustrasi. Tapi kita masih punya satu sama lain. Kan? Kita bisa mulai dari awal. Mulai dari awal? Sarah tertawa, tawa yang sinis dan menghina. Mulai dari mana?
Bagas? Dari nol? Aku meninggalkan karierku yang sedang menanjak demi bersamamu, demi janji kehidupan yang lebih baik. Bukan untuk menjadi miskin bersamamu. Jadi ini semua hanya tentang uang? Balas Bagas, tidak percaya. Tentu saja ini tentang uang. Apa kau pikir aku jatuh cinta pada pesonamu saja? Aku jatuh cinta pada masa depan yang kau tawarkan. Teriak Sarah, topengnya benar-benar lepas. Dan sekarang kau datang ke sini sebagai pecundang. Kau bodoh, Bagas. Lemah. Bagaimana bisa kau membiarkan dia tahu? Di tengah pertengkaran sengit mereka, bel pintu berbunyi. Dengan kesal, Sarah membukanya. Dua orang pria berbadan tegap dengan seragam manajemen gedung berdiri di sana, didampingi oleh seorang pria berjas yang tampak formal. "Selamat malam, Ibu Sarah Amelia," tanya pria berjas itu. "Saya di sini untuk menyampaikan surat pemberitahuan penghentian sewa dan pengosongan unit. Ditemukan bahwa pembayaran sewa unit ini dilakukan menggunakan dana dari sumber yang tidak sah. Anda diberi waktu 2x24 jam untuk mengosongkan properti ini." Di belakang mereka, di lobi lift, dua petugas keamanan lain sedang berbicara dengan sopir derek. Mobil sport putih milik Sarah, yang diparkir di lobi, akan segera ditarik. Dunia Sarah runtuh di depan matanya. Apartemen mewah, mobil sport, semua simbol status yang ia banggakan, akan lenyap dalam sekejap. Semua karena pria pecundang di hadapannya. Wajahnya memerah karena amarah. Ia berbalik menatap Bagas dengan kebencian murni. "Pergi," pekiknya, menunjuk ke arah pintu. "Pergi dari sini sekarang juga. Hubungan kita selesai. Kau tidak berguna lagi untukku." Ia mendorong Bagas keluar dari apartemen dengan sekuat tenaga dan membanting pintu di depan wajahnya. Bagas Prasetyo kini berdiri sendirian di koridor lantai 25 yang dingin. Ditolak oleh wanita yang ia anggap cinta sejatinya, setelah dihancurkan oleh wanita yang ia hianati. Ia telah kehilangan pekerjaan, kekayaan, status, rumah, dan kini cinta. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel. Hanya ada satu nomor yang tersisa untuk dihubungi. Satu-satunya tempat berlindung yang mungkin masih mau menerimanya. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor ibunya. Perjalanan dari menara apartemen mewah di Kuningan ke rumah masa kecilnya di Rawamangun adalah perjalanan terjauh dan paling memalukan dalam hidup Bagas. Setiap meter terasa seperti 1 kilometer. Ia, yang terbiasa melintasi kota dalam kenyamanan BMW seri 7, kini harus duduk di bus kota yang penuh sesak dan panas. Menghindari tatapan mata orang-orang, merasa seperti setiap pasang mata itu tahu bahwa ia adalah seorang pecundang. Ia tiba di depan rumah bercat krem yang sudah mulai pudar itu lewat tengah malam. Rumah di gang sempit ini terasa begitu asing. Begitu kecil dibandingkan dengan istana di Menteng yang telah menjadi dunianya selama 10 tahun. Dengan sisa-sisa tenaga, ia mengetuk pintu. Pintu terbuka, dan Ratih muncul dengan wajah cemas bercampur kesal. "Bagas, ya Tuhan, kamu dari mana saja? Ibu telepon dari tadi tidak diangkat. Seharusnya kamu kan sedang makan malam romantis." Bagas tidak menjawab. Ia hanya melangkah masuk, melewati ibunya, dan ambruk di sofa tua di ruang tamu. Pundaknya bergetar. Untuk pertama kalinya hari itu, ia menangis. Tangisan seorang pria dewasa yang telah kehilangan segalanya. Melihat keadaan putranya, kepanikan mulai menjalari Ratih. "Ada apa, Nak? Kenapa kamu begini? Di mana Alina?" "Habis, Bu," isak Bagas, wajahnya terbenam di kedua tangannya. "Semuanya habis. Alina mengambil semuanya kembali." Dengan suara yang terbata-bata, ia menceritakan kronologi hari perhitungan itu. Kartu kredit yang diblokir, pemecatan yang memalukan, gugatan cerai, hingga pengusiran oleh Sarah. Reaksi Ratih bukanlah pelukan hangat seorang ibu. Mata wanita tua itu melebar karena horor, namun bukan karena penderitaan putranya, melainkan karena implikasinya bagi dirinya sendiri. "Dipecat? Bagaimana bisa?" serunya, suaranya melengking. "Kamu itu direktur, gas, posisi penting. Mana bisa dia memecatmu begitu saja? Dia pemiliknya, Bu. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau," balas Bagas frustrasi. "Wanita ular itu," desis Ratih,
wajahnya memerah karena amarah. Dari awal ibu sudah bilang dia itu tidak tulus. Hatinya dingin seperti es. Hanya peduli pada harta dan kekuasaannya. Beraninya dia memperlakukan anak ibu satu-satunya seperti ini. Ia mondar-mandir di ruangan sempit itu, tangannya mengepal. Ia tidak menyalahkan putranya atau dirinya sendiri. Di matanya, hanya ada satu penjahat, Alina. Lalu bagaimana sekarang? Tanya Ratih, nadanya berubah cemas. Bagaimana dengan kita? Uang bulanan yang biasa kamu kirim untuk ibu? Cicilan-cicilan ibu? Pertanyaan itu, sama seperti pertanyaan Sarah, menusuk Bagas hingga ke ulu hati. Di saat terendahnya, orang-orang terdekatnya hanya memikirkan materi. Saat itulah, ponsel Ratih yang tergeletak di meja bergetar, menampilkan notifikasi email. Karena penasaran, Ratih membukanya. Matanya membelalak. Apa ini? Gumamnya. Email itu dari pihak Leasing Adiwangsa Group. Isinya memberitahukan bahwa mobil sedan yang ia gunakan, yang ia pamerkan ke seluruh tetangga sebagai hadiah dari putranya, adalah aset perusahaan yang dipinjamkan kepada Bagas. Mengingat status kerja Bagas telah berakhir, mobil tersebut akan ditarik kembali besok pagi pukul 9. Mobil ibu akan diambil. Gas? Pekik Ratih menatap Bagas dengan tidak percaya. Belum selesai keterkejutannya, sebuah notifikasi lain dari aplikasi M-Banking masuk. Sebuah pesan resmi dari bank memberitahukan bahwa rekeningnya untuk sementara waktu dibekukan. Pihak bank mendeteksi adanya transaksi masuk dalam jumlah besar yang mencurigakan beberapa waktu lalu, dan sedang melakukan investigasi atas permintaan dari firma hukum Adnan Kusuma, terkait dugaan aliran dana perusahaan yang diselewengkan. Itu adalah uang yang Bagas transfer untuk biaya pernikahan mereka. Alina dan timnya telah melacak semuanya. Pukulan itu terlalu telak bagi Ratih. Kakinya lemas dan ia terduduk di samping Bagas. Fasilitas, kemewahan, dan rasa hormat yang ia nikmati sebagai ibu direktur lenyap dalam sekejap. Kini, ia bahkan terancam terseret kasus hukum. Keputusasaan dengan cepat berubah menjadi saling menyalahkan. Ini semua salahmu, bentak Ratih, memukul lengan Bagas. Kenapa kamu begitu ceroboh? Kenapa kamu tidak bisa lebih pintar dari istrimu sendiri? Lihat apa yang terjadi sekarang. Kita tidak punya apa-apa. Bagas, yang sudah berada di titik terendah, akhirnya meledak. Salahku? Ibu yang dari dulu selalu bilang Alina itu sombong dan tidak pantas untukku. Ibu yang mendukung penuh rencanaku dengan Sarah. Ibu bilang ibu akan mendapatkan menantu yang lebih baik. Ini semua juga karena keserakahan ibu. Ruang tamu sempit yang dulu penuh dengan rencana dan mimpi-mimpi indah tentang kekayaan kini dipenuhi dengan teriakan dan tuduhan pahit. Ibu dan anak, dua konspirator utama, kini saling mencabik satu sama lain dalam kubangan penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Malam itu berakhir dengan keheningan yang menyesakkan. Ratih menangis terseduh-seduh di kamarnya, bukan untuk nasib putranya, melainkan untuk mobil dan status sosialnya yang hilang. Bagas terduduk di sofa yang sama, menatap kosong ke dinding yang catnya mengelupas. Pria yang pagi tadi bangun sebagai seorang direktur kaya raya kini, menjadi pengangguran tak berdaya yang tidur di sofa ruang tamu rumah ibunya, menyeret wanita yang melahirkannya ke dalam jurang kehancurannya sendiri. Penderitaan itu kini menjadi milik mereka bersama. Pagi setelah hari perhitungan terasa berbeda. Saat Alina membuka matanya, ia tidak lagi merasakan beban berat di dadanya, sebuah beban yang selama berbulan-bulan telah menjadi teman setianya saat bangun tidur. Udara di dalam kamar tidurnya yang luas terasa lebih ringan, lebih bersih. Keheningan rumah tidak lagi terasa mencekam, melainkan damai. Kanker itu telah diangkat. Ia tidak membuang waktu. Pukul 8 pagi, sebuah tim dari perusahaan jasa pindahan profesional tiba di rumahnya. Dengan instruksi yang jelas dan tanpa emosi, Alina menugaskan mereka untuk mengemasi setiap barang milik Bagas. Pakaian, buku, sepatu, peralatan golf, semua jejak keberadaannya, ke dalam kotak-kotak kardus. Tujuannya, Jalan Merpati V nomor 17, Rawamangun. Alamat rumah Ibu Ratih. Ini bukan sekadar tindakan praktis, ini adalah ritual pembersihan. Ia sedang merebut kembali setiap inci dari ruang hidupnya. Bagian tersulit dari hari itu menantinya di kamar Maya.
Putrinya sedang duduk di karpet, bermain dengan rumah bonekanya. Hati Alina terasa sesak. Ia telah menghancurkan dunia seorang pria dewasa kemarin. Tetapi hari ini ia harus menjelaskan dengan hati-hati retakan yang terjadi di dunia seorang anak kecil. Alina duduk di sampingnya, meraih tangan mungilnya. "Sayang, Mama mau bicara sesuatu yang penting." Maya menatapnya dengan mata jernihnya yang polos. "Tentang Papa, ya?" tanyanya, dengan intuisi tajam seorang anak. Alina mengangguk, terkejut sekaligus sedih. "Iya, sayang. Mulai sekarang, Papa tidak akan tinggal di rumah ini lagi bersama kita." Mata Maya langsung berkaca-kaca. Kenapa? Apa karena Maya nakal? Alina segera memeluk putrinya erat-erat. "Bukan, sayang, bukan sama sekali. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu adalah anak yang paling hebat di dunia," bisiknya, suaranya sedikit bergetar. "Ini masalah orang dewasa. Terkadang, Mama dan Papa punya keinginan yang berbeda, dan kami berdua akan lebih bahagia kalau tinggal terpisah." "Apa Maya tidak akan bertemu Papa lagi?" tanya Maya dengan suara lirih. "Tentu saja masih bisa," jawab Alina cepat, menangkup wajah mungil putrinya. "Kapanpun Maya mau, Maya bisa bertemu Papa. Mama dan Papa akan selalu menjadi orang tuamu, dan akan selalu sangat menyayangimu. Itu tidak akan pernah berubah. Yang berubah hanya, kita tidak tinggal dalam satu rumah lagi. Mengerti?" Maya tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia mengangguk pelan dalam pelukan ibunya. Percakapan itu menyakitkan, sebuah luka yang tak terhindarkan dari perang yang baru saja Alina menangkan. Namun, itu adalah luka yang harus dibuka agar bisa disembuhkan dengan jujur. Siangnya, Alina tiba di kantor Adiwangsa Group. Aura di lobi terasa berbeda. Para karyawan berbisik-bisik, melirik ke arahnya dengan campuran rasa takut, kagum, dan penasaran. Berita pemecatan seorang direktur penting telah menyebar seperti api. Tanpa memedulikan gosip itu, Alina langsung menuju ke lantai departemen pemasaran. Ia mengumpulkan seluruh tim yang sama yang kemarin dipimpin oleh Bagas, di ruang rapat utama. Berdiri di depan mereka, postur Alina memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. "Selamat siang semuanya," mulainya dengan suara tenang namun tegas. "Seperti yang mungkin sudah kalian dengar, per hari kemarin, Bapak Bagas Prasetyo tidak lagi menjabat sebagai direktur pemasaran di perusahaan ini." Suasana menjadi tegang. "Saya tidak akan membahas detailnya, karena itu adalah masalah internal Dewan Direksi. Yang perlu kalian tahu adalah ini," lanjutnya, matanya menatap setiap orang di ruangan itu. "Perusahaan ini dibangun di atas fondasi integritas dan profesionalisme. Siapapun yang melanggar nilai-nilai itu tidak memiliki tempat di sini." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Saudari Sarah Amelia juga telah mengajukan pengunduran dirinya, efektif segera. Sebuah kebohongan putih. Alina telah memerintahkan HRD untuk memberikan Sarah dua pilihan: mengundurkan diri dalam 1 jam atau dipecat dengan catatan buruk. Sarah memilih yang pertama. "Untuk sementara, saya pribadi yang akan mengambil alih pengawasan Departemen Pemasaran," umumkan Alina, memadamkan semua ketidakpastian. "Semua proyek yang sedang berjalan, terutama proyek Bali, akan terus dilanjutkan dengan kekuatan penuh. Target kita tidak berubah. Saya percaya pada kemampuan kalian semua. Mari kita buktikan bahwa Adiwangsa Group lebih kuat dari individu manapun. Sekarang, kembali bekerja." Pidato singkat itu berhasil. Ketegangan di ruangan itu berubah menjadi kelegaan dan motivasi baru. Mereka melihat pemimpin mereka, bukan sebagai wanita yang sedang patah hati, tetapi sebagai CEO yang tangguh dan memegang kendali. Malam harinya, Alina kembali ke rumahnya yang sunyi. Kotak-kotak milik Bagas sudah tidak ada. Rumah itu terasa lebih luas. Ia berdiri di balkon kamarnya, menatap lampu kota yang berkelip seperti lautan berlian. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari Pak Adnan. Semua surat sudah ditandatangani oleh pihak lawan dan diajukan ke pengadilan. Prosesnya resmi berjalan. Selamat, Alina. Semuanya sudah selesai. Selesai. Satu kata yang terasa begitu berat sekaligus begitu ringan. Sebuah air mata akhirnya jatuh di pipi Alina. Bukan air mata kesedihan karena kehilangan suaminya.
Bukan pula air mata kemenangan. Itu adalah air mata kelegaan. Air mata seorang pejuang yang telah melalui pertempuran paling sengit dalam hidupnya dan berhasil keluar hidup-hidup di sisi lain. Badai telah berlalu. Sekarang, saatnya membangun kembali. Untuk dirinya dan untuk Maya. Beberapa minggu telah berlalu sejak hari perhitungan. Waktu yang seharusnya menyembuhkan, bagi sebagian orang justru menjadi medium yang mengawetkan penderitaan. Di rumah sempit di Rawamangun, udara terasa pengap oleh keputusasaan. Syok dan amarah awal Bagas dan Ratih telah memudar, digantikan oleh rutinitas kesengsaraan yang monoton dan memuakan. Bagas, mantan direktur yang disegani, kini adalah seorang pengangguran. Berita pemecatannya dengan catatan tidak hormat dari Adiwangsa Group menyebar cepat di lingkaran bisnis. Namanya telah masuk daftar hitam. Setiap lamaran kerja yang ia kirim untuk posisi yang setara atau bahkan satu tingkat di bawahnya, ditolak mentah-mentah. Dunia korporat yang dulu memujanya kini menutup pintu rapat-rapat di depan wajahnya. Ia menghabiskan hari-harinya di sofa ruang tamu, menatap kosong ke layar televisi atau menggulir tanpa tujuan di ponselnya, membaca berita kesuksesan orang lain yang terasa seperti garam di atas lukanya. Ia menjadi pemarah dan mudah tersinggung. Ratih, yang kehilangan status sosial dan kenyamanan finansialnya, berubah menjadi sumber teror verbal. Setiap hari adalah litani keluhan dan omelan. Lihat itu anak Bularas, baru diangkat jadi manajer. Kamu malah jadi pengangguran di rumah. Omelnya suatu pagi saat mereka sarapan dengan menu seadanya. Sampai kapan kamu mau begini terus? Gas? Tetangga semua sudah mulai bergunjing. Ibu malu. Coba dulu kamu tidak serakah dan lebih pintar sedikit, kita tidak akan seperti ini. Bagas, yang harga dirinya sudah diinjak-injak, hanya bisa membalas dengan bentakan. Cukup, Bu, aku pusing. Ibu pikir ini semua mauku? Puncak penghinaan datang saat truk pindahan yang dikirim Alina tiba di depan gang mereka. Kotak-kotak berisi setelan jas mahal, sepatu kulit impor, dan peralatan golf mewah milik Bagas diturunkan dan ditumpuk di teras mereka yang sempit, menjadi tontonan para tetangga. Membuka kotak berisi jas Armani seharga puluhan juta di tengah ruang tamu yang pengap terasa, seperti lelucon paling kejam di dunia. Barang-barang itu adalah simbol dari kehidupan yang tidak akan pernah bisa ia sentuh lagi. Sementara itu, di sudut lain Jakarta, Sarah Amelia juga sedang mencicipi buah dari perbuatannya. Setelah diusir dari apartemen mewah, ia terpaksa menyewa sebuah kamar kos sempit di daerah Karet. Dunianya yang penuh dengan makan malam di restoran bintang 5 dan akhir pekan di resor mewah kini, tergantikan oleh mie instan dan suara bising lalu lintas. Dipecat secara tidak langsung dan terlibat dalam skandal dengan atasannya membuat namanya juga tercemar. Dalam keputusasaan, ia mencoba menjual asetnya, tas desainer dan perhiasan pemberian Bagas. Namun, kenyataan pahit kembali menamparnya. Saat membawa sebuah tas edisi terbatas ke toko barang mewah bekas, ia diberitahu bahwa tas itu adalah replika kualitas super, bukan asli. Sebagian perhiasan yang ia periksa ternyata juga berkualitas rendah, atau bahkan imitasi. Bagas telah memberinya ilusi kemewahan, sebuah panggung yang dibangun dari kebohongan dan, kemungkinan besar, dana perusahaan yang digelapkan. Sarah sadar, ia tidak pernah benar-benar dicintai atau dihargai. Ia hanyalah bagian dari fantasi murahan seorang pria yang tidak percaya diri. Kontras dengan semua itu, kehidupan di Menteng berjalan dengan ritme yang baru dan damai. Alina menemukan kembali bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Ia tidak lagi menghabiskan akhir pekannya di acara-acara sosial yang membosankan demi citra suaminya. Sebaliknya, ia dan Maya kini memiliki ritual baru, berkebun di halaman belakang pada hari Sabtu pagi. Di bawah sinar matahari yang hangat, tawa Maya terdengar renyah saat ia berhasil menanam bibit bunga matahari. Alina, dengan tangan yang kotor oleh tanah dan wajah yang bebas dari riasan tebal, tampak lebih hidup dan lebih cantik dari sebelumnya. Ia menemukan kebahagiaan bukan lagi pada laporan laba perusahaan atau pujian dari kalangan atas, melainkan pada hal-hal sederhana. Aroma tanah basah, senyum putrinya, dan rasa damai di hatinya. Tentu, proses perceraian masih berjalan, dan terkadang ada sengatan kesedihan saat ia teringat pengkhianatan itu. Tapi itu bukan lagi luka yang menganga, melainkan bekas luka yang mengingatkannya akan kekuatan yang ia miliki. Sore itu,
Saat ia dan Maya sedang membuat adonan kue di dapur yang lapang, ponselnya berdering. Itu Pak Adnan. Alina, hanya mau memberimu kabar. Pihak Bagas dan ibunya setuju untuk mengembalikan sisa dana yang sempat ditransfer itu secara damai. Mereka tidak mau memperpanjang masalah kerana pidana, lapor Adnan. Bagus, jawab Alina singkat. Ia tidak merasakan kemenangan, hanya kelegaan karena satu bab lagi telah ditutup. Bagaimana kabarmu? Tanya Adnan. Alina melihat ke arah Maya yang sedang tertawa karena wajahnya terkena tepung. Ia tersenyum, senyum yang tulus dari hati. Aku baik, Om, jawabnya. Aku sangat baik. Di saat para pengkhianatnya terjebak dalam reruntuhan yang mereka bangun sendiri, saling menyalahkan dalam kegelapan, Alina dan Maya justru sedang menanam bunga dan membuat kue, bermandikan cahaya matahari. Alina tidak lagi memikirkan penderitaan mereka. Karena hukuman terbesar bagi mereka adalah ketidakpeduliannya, dan kebahagiaan barunya yang tidak bisa mereka sentuh. 2 bulan telah berlalu. Bagi Alina, 2 bulan itu adalah periode penyembuhan dan pertumbuhan. Bagi Bagas, itu adalah perjalanan turun ke dasar jurang keputusasaan. Hidup di rumah ibunya terasa seperti di dalam panci bertekanan tinggi. Setiap hari diisi dengan keluhan Ratih tentang kondisi keuangan mereka yang morat-marit, tentang rasa malunya pada tetangga, dan tentang kegagalan Bagas sebagai seorang anak. Puncaknya datang saat Ratih jatuh sakit. Bukan penyakit serius, hanya kelelahan dan tekanan darah tinggi, namun biaya dokter dan obat-obatan terasa seperti barang mewah yang tak terjangkau. Di tengah keputusasaan itulah, Ratih memainkan kartu terakhirnya. Hanya Alina yang bisa menolong kita, Gas, katanya dengan suara lemah dari tempat tidurnya. Temui dia. Minta maaflah, merendahlah di hadapannya. Lakukan apapun, ingatkan dia tentang Maya, tentang kebaikanmu dulu. Hati wanita bisa luluh. Bagas, yang egonya sudah hancur lebur, menelan sisa harga dirinya. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mencoba. Tapi bagaimana caranya? Panggilannya sudah lama diblokir. Emailnya tidak pernah dibalas. Gerbang rumah di Menteng selalu tertutup rapat untuknya, dan namanya ada di daftar cekal security gedung Adiwangsa Group. Lalu ia teringat satu-satunya kunci yang masih ia miliki, Maya. Sesuai jadwal yang diatur pengacara, akhir pekan itu adalah gilirannya untuk menghabiskan waktu bersama putrinya. Ia menjemput Maya di sekolah pada hari Jumat, membawanya makan es krim dan bermain di taman. Maya, yang merindukan ayahnya, tampak sangat bahagia. Hati Bagas terasa sedikit riris oleh rasa bersalah, namun keputusasaan mengalahkan nuraninya. Saat mengantar Maya pulang sore itu, ia melancarkan aksinya. Sayang, Papa boleh ikut masuk sebentar? Ada dokumen penting yang harus Papa berikan langsung pada Mama, pintanya dengan wajah memelas. Maya, dengan kepolosan seorang anak, mengangguk. Tentu, Pak. Ayo. Ia menggandeng tangan ayahnya dan dengan riang menyapa satpam di gerbang. Pak, ini Papa mau masuk, mau ketemu Mama. Satpam yang melihat Maya bersamanya tidak bisa berbuat apa-apa selain membuka gerbang. Alina sedang menyiram tanaman anggrek di teras belakang saat mendengar suara putrinya. Ia berbalik dan tubuhnya menegang. Di belakang Maya, berdiri sosok Bagas, tampak kurus, kuyu, dan jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Kemarahan seketika menyala di dalam diri Alina, bukan karena kehadiran Bagas, tetapi karena ia telah menggunakan putri mereka sebagai tameng. Maya, masuk ke dalam kamar, ya, ganti baju, setelah itu kita makan kue, kata Alina dengan suara yang ia paksa tetap tenang. Setelah memastikan putrinya masuk, ia berbalik menghadap Bagas. Matanya dingin seperti es. Ia tidak mempersilakannya masuk lebih jauh. Pertarungan ini terjadi di ambang pintunya. Apa maumu? Tanya Alina, tanpa basa-basi. Bagas tampak gugup. Ia mengumpulkan seluruh keberaniannya. Alina, aku minta maaf. Mulainya, suaranya parau. Aku tahu aku salah. Salah besar. Tidak ada hari yang kulewati tanpa penyesalan. Ia mulai menceritakan kehidupannya yang sulit, tentang kegagalannya mencari kerja, dan puncaknya, tentang ibunya yang sakit. Air mata mulai membasahi pipinya. Aku tidak minta untuk kembali, Al. Aku tahu aku tidak pantas. Lanjutnya,
Tangisnya semakin menjadi. Tapi aku mohon, tolong kami. Pinjamkan aku uang, atau beri aku pekerjaan apa saja di gudang perusahaanmu, apa saja. Aku akan lakukan apapun. Tolong jangan biarkan ibuku menderita karena kesalahanku. Alina mendengarkan semua itu tanpa ekspresi. Wanita yang dulu mungkin akan luluh oleh air mata itu, kini sudah mati. Ia melihat di hadapannya bukan seorang pria yang menyesal, melainkan seorang pria yang putus asa, dan sedang memainkan satu-satunya peran yang ia bisa. Penderitaanmu dan penderitaan ibumu, jawab Alina dengan suara yang tenang dan mematikan, adalah hasil panen dari benih yang kalian tanam sendiri, Bagas. Itu adalah konsekuensi, bukan lagi tanggung jawabku. Bagas menatapnya, tidak percaya. Alina, kau tidak punya hati nurani. Hati nuraniku kugunakan untuk melindungi putriku dari orang-orang yang manipulatif, balas Alina tajam. Seperti ayahnya, yang tega menggunakannya sebagai kunci untuk membuka gerbang rumah yang sudah tertutup untuknya. Kata-kata itu menampar Bagas lebih keras dari apapun. Ia terdiam, kalah telak. Alina menghela napas, bukan karena kasihan, tetapi karena ia ingin mengakhiri bab ini selamanya. Mengenai ibumu, aku tidak sekejam itu. Kirimkan tagihan rumah sakitnya pada pengacaraku. Aku akan pastikan semuanya lunas. Ia menatap lurus ke mata Bagas. Anggap itu sebagai uang pesangon terakhir dariku. Sebagai penutup dari semua hubungan yang pernah ada di antara kita. Tapi setelah ini, nadanya menjadi penuh peringatan, jangan pernah lagi muncul di hadapanku. Jangan pernah lagi gunakan putriku. Urusan kita sudah benar-benar selesai. Tanpa menunggu jawaban, Alina membalikkan badan dan menutup pintu kayu jati yang masif itu dengan pelan namun mantap. Suara klik dari kunci yang diputar terdengar begitu final. Di luar, Bagas berdiri termangu. Pintu itu tertutup, tidak hanya untuk rumah itu, tetapi untuk seluruh masa lalunya. Kebaikan terakhir Alina, membayar tagihan rumah sakit, bukanlah sebuah jembatan, melainkan sebuah pernyataan kuasa. Sebuah cara untuk mengatakan, kau sekarang hanyalah sebuah kasus amal bagiku. Dengan pundak yang terkulai, Bagas berbalik dan berjalan gontai meninggalkan gerbang. Harapan terakhirnya telah padam. Kini ia harus menghadapi reruntuhan hidupnya sendirian, tanpa ada lagi pintu yang bisa ia ketuk. 1 tahun berlalu. Waktu adalah penyembuh yang ajaib sekaligus hakim yang adil. Bagi mereka yang memilih untuk membangun kembali, waktu memberikan fondasi yang kokoh. Bagi mereka yang terperosok dalam penyesalan, waktu adalah erosi yang perlahan menggerus sisa-sisa harapan. Di Grand Ballroom The Grand Imperial Hotel, tempat yang sama yang setahun lalu menjadi saksi bisu kehancuran Bagas, suasananya kini gemerlap dan penuh tepuk tangan. Adiwangsa Group sedang merayakan pencapaian terbesarnya. Proyek resor mewah di Bali, yang sempat menjadi sarang konspirasi, kini resmi dibuka dan telah memenangkan penghargaan properti paling bergengsi di Asia Pasifik. Di atas panggung, di bawah sorotan lampu, berdirilah Alina Wijoyo. Ia tampak memukau dalam balutan gaun berwarna zamrud yang elegan. Ia tidak lagi memancarkan aura dingin seorang pejuang, melainkan kehangatan dan kepercayaan diri seorang pemimpin sejati. Proyek ini mengajarkan kita banyak hal, katanya dalam pidato kemenangannya, suaranya jernih dan berwibawa, menggema ke seluruh ruangan. Proyek ini mengajarkan kita bahwa fondasi yang paling penting bukanlah beton atau baja, melainkan integritas. Ia mengajarkan kita bahwa badai terbesar sekalipun tidak akan bisa meruntuhkan bangunan yang didirikan di atas kejujuran dan kerja keras. Ini bukan kemenangan saya, ini adalah kemenangan kita semua. Tepuk tangan riuh membahana. Para investor, kolega, dan seluruh karyawannya menatapnya dengan penuh kekaguman. Mereka melihat seorang CEO yang brilian, tidak tahu bahwa mereka juga sedang menatap seorang wanita yang telah memenangkan perang paling pribadinya di medan yang tak terlihat. Setelah acara selesai, saat Alina sedang berjalan menuju lobi di tengah kerumunan tamu yang memberinya selamat, matanya secara tidak sengaja menangkap sesosok wajah yang familiar. Di sudut lobi yang ramai, dekat sebuah pilar marmer, seorang wanita berseragam staf catering sedang buru-buru membersihkan gelas-gelas kotor. Wajahnya tampak lelah di bawah cahaya lampu kristal yang mewah. Itu Sarah Amelia. Dunia seolah berhenti berputar selama sepersekian detik. Mata mereka bertemu. Kepanikan dan rasa malu yang mendalam langsung tergambar di wajah Sarah.
Ia cepat-cepat membuang muka, berusaha menyembunyikan wajahnya di balik nampan yang ia pegang, berharap dirinya menjadi tak terlihat. Setahun yang lalu, ia membayangkan dirinya akan menjadi nyonya di acara-acara seperti ini. Hari ini, ia hanyalah pelayan yang tak terlihat. Alina berhenti sejenak. Hatinya tidak merasakan ledakan kemenangan atau kepuasan. Ia tidak merasakan amarah. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Wanita di hadapannya bukan lagi seorang rival atau musuh. Ia hanyalah orang asing yang sedang berjuang menyambung hidup. Hantu dari masa lalu yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Dengan sebuah helaan napas kecil, Alina memberikan sebuah anggukan kepala yang nyaris tak kentara, bukan sapaan, melainkan sebuah pengakuan atas keberadaan sesama manusia, lalu ia berbalik dan melanjutkan langkahnya tanpa menoleh lagi. Penutup yang sesungguhnya bukanlah balas dendam yang membara, melainkan ketidakpedulian yang damai. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Pak Adnan meneleponnya. "Selamat, Alina. Pidato yang luar biasa malam ini," puji pengacara tua itu. "Terima kasih, Om." "Oh ya, ada satu kabar penutup," lanjut Adnan. "Surat keputusan cerai finalmu sudah resmi keluar dari pengadilan agama hari ini. Semuanya sudah 100% selesai. Kau resmi menjadi wanita bebas." "Syukurlah," bisik Alina. "Sebagai tambahan," kata Adnan lagi, "aku dengar kabar angin. Bagas Prasetyo akhirnya dapat pekerjaan. Agen asuransi di Surabaya. Ibunya juga kabarnya sudah menjual rumah di Rawamangun dan ikut pindah bersamanya." Surabaya. Jauh sekali. Mereka telah terlempar dari pusat kekuasaan dan kemewahan, terdampar di kota lain untuk memulai dari nol, dari level paling bawah. Berita itu tidak menimbulkan emosi apapun pada Alina. Itu hanyalah sebuah fakta, seperti membaca berita cuaca di koran. Kisah mereka sudah tidak relevan lagi baginya. Alina tiba di rumahnya yang tenang. Maya sudah tertidur lelap, memeluk boneka beruangnya. Alina mengecup kening putrinya, lalu berjalan menuju balkon kamarnya. Ia menatap hamparan lampu kota Jakarta, pemandangan yang sama yang pernah menjadi saksi bisu bagi rasa sepi dan pengkhianatannya. Namun malam ini, pemandangan itu terasa berbeda. Ia tidak lagi merasa sendiri. Ia merasa utuh. Ia bukan lagi Alina istri Bagas. Ia adalah Alina Wijoyo. Seorang ibu. Seorang pemimpin. Seorang wanita yang jatuh, bertarung, dan bangkit kembali dengan kekuatannya sendiri. Cakrawala di hadapannya tampak begitu cerah dan tak terbatas. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia siap untuk menyambut apapun yang akan datang. 1 tahun berlalu. Waktu adalah penyembuh yang ajaib sekaligus hakim yang adil. Bagi mereka yang memilih untuk membangun kembali, waktu memberikan fondasi yang kokoh. Bagi mereka yang terperosok dalam penyesalan, waktu adalah erosi yang perlahan menggerus sisa-sisa harapan. Di Grand Ballroom The Grand Imperial Hotel, tempat yang sama yang setahun lalu menjadi saksi bisu kehancuran Bagas, suasananya kini gemerlap dan penuh tepuk tangan. Adiwangsa Group sedang merayakan pencapaian terbesarnya. Proyek resor mewah di Bali, yang sempat menjadi sarang konspirasi, kini resmi dibuka dan telah memenangkan penghargaan properti paling bergengsi di Asia Pasifik. Di atas panggung, di bawah sorotan lampu, berdirilah Alina Wijoyo. Ia tampak memukau dalam balutan gaun berwarna zamrud yang elegan. Ia tidak lagi memancarkan aura dingin seorang pejuang, melainkan kehangatan dan kepercayaan diri seorang pemimpin sejati. "Proyek ini mengajarkan kita banyak hal," katanya dalam pidato kemenangannya, suaranya jernih dan berwibawa, menggema ke seluruh ruangan. "Proyek ini mengajarkan kita bahwa fondasi yang paling penting bukanlah beton atau baja, melainkan integritas. Ia mengajarkan kita bahwa badai terbesar sekalipun tidak akan bisa meruntuhkan bangunan yang didirikan di atas kejujuran dan kerja keras. Ini bukan kemenangan saya, ini adalah kemenangan kita semua." Tepuk tangan riuh membahana. Para investor, kolega, dan seluruh karyawannya menatapnya dengan penuh kekaguman. Mereka melihat seorang CEO yang brilian, tidak tahu bahwa mereka juga sedang menatap seorang wanita yang telah memenangkan perang paling pribadinya di medan yang tak terlihat. Setelah acara selesai, saat Alina sedang berjalan menuju lobi di tengah kerumunan tamu yang memberinya selamat, matanya secara tidak sengaja menangkap sesosok wajah yang familiar. Di sudut lobi yang ramai,
Dekat sebuah pilar marmer, seorang wanita berseragam staf catering sedang buru-buru membersihkan gelas-gelas kotor. Wajahnya tampak lelah di bawah cahaya lampu kristal yang mewah. Itu Sarah Amelia. Dunia seolah berhenti berputar selama sepersekian detik. Mata mereka bertemu. Kepanikan dan rasa malu yang mendalam langsung tergambar di wajah Sarah. Ia cepat-cepat membuang muka, berusaha menyembunyikan wajahnya di balik nampan yang ia pegang, berharap dirinya menjadi tak terlihat. Setahun yang lalu, ia membayangkan dirinya akan menjadi nyonya di acara-acara seperti ini. Hari ini, ia hanyalah pelayan yang tak terlihat. Alina berhenti sejenak. Hatinya tidak merasakan ledakan kemenangan atau kepuasan. Ia tidak merasakan amarah. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Wanita di hadapannya bukan lagi seorang rival atau musuh. Ia hanyalah orang asing yang sedang berjuang menyambung hidup. Hantu dari masa lalu yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Dengan sebuah helaan napas kecil, Alina memberikan sebuah anggukan kepala yang nyaris tak kentara, bukan sapaan, melainkan sebuah pengakuan atas keberadaan sesama manusia, lalu ia berbalik dan melanjutkan langkahnya tanpa menoleh lagi. Penutup yang sesungguhnya bukanlah balas dendam yang membara, melainkan ketidakpedulian yang damai. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Pak Adnan meneleponnya. "Selamat, Alina. Pidato yang luar biasa malam ini," puji pengacara tua itu. "Terima kasih, Om." "Oh ya, ada satu kabar penutup," lanjut Adnan. "Surat keputusan cerai finalmu sudah resmi keluar dari Pengadilan Agama hari ini. Semuanya sudah 100% selesai. Kau resmi menjadi wanita bebas." "Syukurlah," bisik Alina. "Sebagai tambahan," kata Adnan lagi, "aku dengar kabar angin. Bagas Prasetyo akhirnya dapat pekerjaan. Agen asuransi di Surabaya. Ibunya juga kabarnya sudah menjual rumah di Rawamangun dan ikut pindah bersamanya." Surabaya. Jauh sekali. Mereka telah terlempar dari pusat kekuasaan dan kemewahan, terdampar di kota lain untuk memulai dari nol, dari level paling bawah. Berita itu tidak menimbulkan emosi apapun pada Alina. Itu hanyalah sebuah fakta, seperti membaca berita cuaca di koran. Kisah mereka sudah tidak relevan lagi baginya. Alina tiba di rumahnya yang tenang. Maya sudah tertidur lelap, memeluk boneka beruangnya. Alina mengecup kening putrinya, lalu berjalan menuju balkon kamarnya. Ia menatap hamparan lampu kota Jakarta, pemandangan yang sama yang pernah menjadi saksi bisu bagi rasa sepi dan pengkhianatannya. Namun malam ini, pemandangan itu terasa berbeda. Ia tidak lagi merasa sendiri. Ia merasa utuh. Ia bukan lagi Alina istri Bagas. Ia adalah Alina Wijoyo. Seorang ibu. Seorang pemimpin. Seorang wanita yang jatuh, bertarung, dan bangkit kembali dengan kekuatannya sendiri. Cakrawala di hadapannya tampak begitu cerah dan tak terbatas. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia siap untuk menyambut apapun yang akan datang. 3 tahun setelah hari di mana Alina setuju untuk minum kopi bersama Drian, pemandangan di rumah megah di kawasan Menteng itu telah berubah total. Bukan pada arsitekturnya, melainkan pada jiwanya. Jika dulu rumah itu terasa seperti museum yang dingin dan sempurna, kini ia adalah sebuah kanvas hangat yang dipenuhi oleh tawa dan jejak-jejak kehidupan. Sore itu di hari Minggu, taman belakang yang dulu hanya menjadi pajangan kini menjadi pusat aktivitas. Alina, dengan pakaian santai, sedang berjongkok di dekat petak bunga mawar, tangannya dilapisi sarung tangan berkebun. Di sampingnya, Drian sedang menggali lubang kecil di tanah. Mereka tidak sedang menanam bunga, melainkan sebuah pohon mangga kecil, permintaan khusus dari anak-anak. Tidak jauh dari mereka, Maya yang kini berusia 12 tahun dan Leo yang berusia 11 tahun sedang tertawa terbahak-bahak. Mereka baru saja selesai melukis sebuah papan kayu kecil dengan tulisan, "Rumah Pohon Mangga Maya and Leo." Hubungan mereka telah tumbuh dari teman bermain, menjadi saudara-saudari tak sedarah yang saling menjaga. Suara tawa mereka adalah musik latar yang paling indah di telinga Alina. "Hati-hati, jangan terlalu dalam," kata Alina sambil tersenyum pada Drian. Drian balas tersenyum, senyum tulus yang selalu berhasil menenangkan hati Alina. "Tenang saja, Bu CEO. Saya ini arsitek, saya tahu cara membangun fondasi yang kuat," candanya. Di tengah momen damai itu, Alina berhenti sejenak,
menatap pemandangan di hadapannya. Drian yang dengan sabar menanam pohon, anak-anak yang berlarian riang di atas rumput. Ia menatap rumah megah di belakang mereka, rumah yang pernah menjadi saksi bisu dari pengkhianatan dan air matanya. Drian, yang peka, menyadari jeda hening itu. Sedang memikirkan apa? Alina menghela napas yang terasa ringan dan penuh rasa syukur. Hanya berpikir, jawabnya lembut. Dulu, aku pikir rumah ini adalah segalanya. Simbol kesuksesan, warisan. Tapi nyatanya ia terasa seperti sangkar emas yang kosong. Indah, tapi dingin. Ia menatap mata Drian. Sekarang baru benar-benar terasa seperti rumah. Pengalaman pahit di masa lalu tidak lagi meninggalkan luka. Itu telah menjadi bagian dari sejarahnya, sebuah pelajaran berharga yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Ia tidak lagi membenci Bagas atau Ratih. Kabar terakhir yang ia dengar, mereka hidup sederhana di Surabaya, terjebak dalam lingkaran penyesalan mereka sendiri. Kisah mereka telah menjadi catatan kaki yang terlupakan dalam buku kehidupannya yang telah membuka lembaran baru. Aku pernah berpikir, lanjut Alina, bahwa membangun kembali hidup setelah sehancur itu adalah hal yang mustahil. Ternyata, fondasi yang hancur justru memberiku kesempatan untuk membangun sesuatu yang jauh lebih kuat di atasnya. Drian meletakkan skopnya dan meraih tangan Alina yang terbalut sarung tangan. Fondasi terbaik itu bukan yang tidak pernah retak, Alina, tapi yang dibangun kembali dengan kejujuran, kesabaran, dan cinta. Mereka berdua kemudian memanggil anak-anak untuk membantu menempatkan pohon kecil itu ke dalam lubang. Tangan mereka berempat, 2 dewasa, 2 anak-anak, bersama-sama menimbun tanah di sekitar akar pohon itu. Sebuah simbol dari keluarga baru yang mereka bangun bersama, yang akarnya kini tertanam dalam di tanah kejujuran dan kasih sayang. Saat matahari mulai terbenam, mengubah langit Jakarta menjadi palet warna jingga dan ungu, mereka berempat duduk di teras, menikmati es teh manis dan kue buatan Maya. Alina bersandar di bahu Drian, merasakan kehangatan yang menjalar di seluruh tubuhnya. Ia melihat Maya dan Leo yang sedang berdebat seru tentang nama apa yang akan diberikan untuk tupai yang sering mampir di taman mereka. Inilah akhir bahagianya. Bukan harta yang ia rebut kembali, bukan pula perusahaan yang ia selamatkan. Kebahagiaan sejatinya adalah ini, kedamaian dalam hati, tawa riang anak-anak, dan kehadiran seorang pria baik hati di sisinya yang mencintainya bukan karena status atau kekayaannya, melainkan karena siapa dirinya sebenarnya. Alina tidak hanya berhasil memenangkan pertempuran melawan pengkhianatan. Ia telah berhasil menemukan jalan pulangnya. Bukan ke sebuah bangunan, tetapi ke sebuah perasaan utuh yang ia bangun sendiri, bata demi bata, di atas cinta sejati. Dan di rumah barunya ini, ia tahu ia akan bahagia selamanya. Tamat.